Kisah Para Rasul 7 ya. Ya. Ayat yang ke-40 kalau salah ya. Nah ini ayat ke-44, coba lihat ya. Ya, kita mulai mana ini cerita tentang Musa kan, ini khotbahnya Stefanus nih. Ya, khotbahnya Stefanus di hadapan orang-orang Yahudi ya. Nah, terus mulai ayat ini aja ya. Musa ini pula lah gitu ya, ayat 37 ya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah. Ini khotbah nih kan. Terus ayat 38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai gitu ya. Terus 39, tapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir ya. Pada Harun mereka ini khotbah-khotbah terus sampai ke 43. Tidak pernah malahan kamu mengusung kemah Moloch dan bintang dewa Refan gitu. Dia kritik gitu ya orang Yahudi. Patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun. Kan Musa itu punya kemah ya, kemah suci ya di padang gurun. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut apa? Contoh yang telah dilihatnya. Jadi contoh yang dia lihat. Bayangkan ya, Musa itu membangun kemah suci yang ukurannya tepat, warnanya tepat, semuanya tepat karena dia melihat contohnya gitu. Ya kan? Baik, itu ruwet loh, itu kemah suci itu ruwet. Kalau kita baca di Perjanjian Lama itu warnanya lah, lapis emasnya lah, warna ungunya tuh, warna ungu aja ada banyak jenis kan. Warna ungu yang tepat tuh seperti apa? Warna emas yang gak tepat tuh seperti apa? Sulit dipahami karena detail banget, ada mungkin ribuan item gitu di dalam kemah suci itu gitu. Bahkan kerupnya, tabutnya, semua itu ya kan detail banget itu. Apa kandilnya harus dari sini, ini harus begini, bahannya harus ini gitu kan, detail banget. Tapi kenapa Musa bisa melihat tepat? Karena ini dia bilang menurut contoh yang telah dilihatnya. Jadi kayak gitu, Tuhan itu kasih contoh kayak udah ngeliat gitu ya. Misalnya gini ya, saya kasih contoh ya. Musa, kita kalau misalnya aku nih ya, aku tanya ini apa ya? Aku simpen gitu. Kalau menurut sis apa? Musa juga udah cukup, fine ya, cuma itu doang kan. Tapi kalau melihat kan enak ya. Oh ini termos ada tutupnya bentuknya begini. Terus kemudian kalau ini ada warna birunya. Oh tutupnya begini, oh begini ya ukurannya ya. Terus ada tulisannya ini, mereknya ada macam-macam. Kita bisa cerita banyak. Nggak ya maksudnya? Kalau kita melihat, maka kita bisa cerita banyak. Tapi kalau enggak kan tadi cuma bilang, oh, itu cuma botol minum aja. Udah. Tapi kalau kita melihat, kita bisa menceritakan secara detail warnanya, labelnya, ukurannya, size-nya, bentuknya kayak gimana, bisa cerita banyak, betul kan? Nah ini maksudnya kehendak Allah. Jadi kehendak Allah kita lewat sepucuk gambar nanti banyak. Jadi kalau kita melihat gambarannya, kita melihat bisa secara utuh. Nah terus juga dikatakan di dalam Ibrani pun begitu. Ibrani 8 ya kan dia bilang gitu. Kalau ini kan Kisah Para Rasul itu tulisannya Lukas ya. Tetapi kalau di Ibrani itu kan tulisannya Paulus ya. Nah, gitu juga dia bilang. Jadi dia itu seperti melihat contoh, dia bilang begitu. Ya ini ya. Ya, pelayanan mereka katanya gitu, orang-orang Yahudi adalah gambaran aja gitu ya, bayangan. Jadi imam-imam yang melayani di bait Allah itu hanya bayangan aja, gambaran apa yang ada di surga gitu ya. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika hendak mendirikan apa? Kemah. Ingatlah demikian firman-Nya bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang ditunjukkan di atas gunung itu ya. Jadi Musa itu pada waktu membahas itu bukan dia tiba-tiba dapat inspirasi gitu, enggak. Tuhan tunjukkan contoh yang dilihatnya kan gitu kan. Jadi apa yang kita bahas ini semua based on Bible, bukan karang-karang reka-reka, tapi apa ayatnya itu yang kita lihat gitu kan. Jadi seperti itu Musa. Kenapa temanya gambar Allah gitu kan. Nah penting kita mengetahui gambar itu karena kita bisa memahami kehendak Allah itu secara lengkap, secara utuh. Allah itu kan di Wahyu 22 itu dikatakan Alfa dan Omega, ya kan? Alfa dan Omega. Artinya yang awal dan yang akhir. Kalau kita ada awalnya,
Kayak saya tanggal lahirnya 2 Maret tahun 71, kemarin baru ulang tahun ya kan? Oh iya, Iya. ada lahirnya, saat lahirnya. Tapi nanti matinya ada kekal gitu loh. Ya kan? Alam semesta pun diciptakan begitu, ada startnya di Kejadian 1, ya kan? Ada startnya hari penciptaan itu. Tapi ada kekekalannya juga nanti yang terjadi kan gitu kan, yang digambar ini kan. Nah, kenapa kok saya gambarkan begini? Ini gambar. Tetapi Allah kita, kalau alam semesta yang dibikin ini angkasa ini, bumi ini ada awalnya di Kejadian 1. Betul kan? Dan terus berjalan waktu nanti sampai kekekalan, nasibnya seperti apa dia udah nggak ada sih bentuknya ya kan. Nanti ayat-ayatnya semua. Tetapi dunia materi ini sebenarnya berasal dari rohani. Yang materi ini sebenarnya berasal dari yang rohanian. Ya yang benar. Ibrani bilang begitu, bahwa yang kelihatan ini berasal dari yang tidak kelihatan. Betul kan? Yang kelihatan mana? Dunia materi ini. Dunia materi ini, tumbuhan apa semua ini bisa dilihat. Itu berasal dari semua yang tidak kelihatan. Betul kan? Yang tidak kelihatan itu apa? Firman. Ya kan, pada waktu Tuhan bilang jadilah terang, firman kan nggak kelihatan. Atau jadi terang, gitu kan? Jadilah tanaman, jadilah cakrawala, ya kan? Terus kemudian jadilah apa lagi? Tumbuhan, jadilah binatang. Semua lewat firman. Firman itu kan nggak bisa dilihat. Firman itu roh ya, nggak bisa dilihat. Tetapi akhirnya bisa dilihat. Dari yang tidak dilihat menjadi bisa dilihat, gitu kan? Nah seperti itu. Jadi dunia materi itu berasal dari dunia yang sifatnya rohani. Jadi berarti dunia roh itu lebih dulu daripada dunia materi sebenarnya. Betul kan? Nah seperti itu. Nah Allah kita lebih duluan daripada itu. Jadi alfa itu artinya bukan yang kekekalan awal. Bukan awal. Kalau awal itu kan ada tanggalnya, ada jamnya, ada waktunya kan. Tapi kalau kekekalan awal itu nggak ada. Dia belum masuk waktunya matahari, itu waktunya kronos kalau orang bilang. Ya kan, kekal. Karena jadi pada waktu kita baca Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, itu bukan lebih duluan daripada Kejadian 1. Ya. Jadi Yohanes 1 itu pada mulanya itu, coba kita lihat slow-slow aja ya, biar nggak terlalu ini ya. Nah santai, kita nggak akan bisa bahas ini hari ini semua ya, pelan-pelan. Nah ini kayak gini, Yohanes 1 dia bilang begitu. Pada mulanya adalah firman. Ini pada mulanya ini yang di kalimat ini itu lebih duluan daripada pada mula yang di Kejadian 1 ini. Karena pada mula yang di Kejadian 1 itu pada mula menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta tadi, ya kan? Nah, waktu menciptakan alam semesta tadi, Kejadian 1, tapi pada mulanya yang Yohanes 1 itu jauh nggak ada. Itu namanya kekekalan yang awal. Kekekalan yang awal. Beda sama semua ciptaan, ada mulanya. Malaikat pun ada mulanya. Karena mereka diciptakan. Benda-benda langit pun ada mulanya. Semua ada mulanya. Tetapi cuma Allah yang kekekalan yang awal. Itu alfa tadi ya. Begitu berjalan terus, Tuhan itu kan udah punya kehendaknya dari awal ya. Kehendaknya itu sudah ada dari awal. Takdirnya itu sudah ada dari alfa tadi. Keinginannya sudah ada dari alfa tadi. Cuman dinyatakannya dalam dimensi waktu. Kan ada saatnya Adam, ada saatnya Abraham, ada saatnya ini dimensi waktu nih. Kalau Musa ini 1500 tahun, Abraham 2000 tahun, ada mungkin di atas 4000 tahun gitu kan. Kemudian angkasa ada yang katanya menurut ahli fisika berapa? Sampai ratusan ribu tahun gitu kan. Bahkan ada Pithecanthropus erectus apa segala macam itulah. Manusia-manusia yang purba gitu kan. Nah, seperti itu. Itu kan masuk dalam rancangan waktu semua itu. Kemudian Tuhan Yesus mati, bangkit, kemudian kita ada di sini. Jadi kehendaknya itu diwujudkan, bahasa kerennya dimanifestasikan gitu ya. Dimana kita pakai yang sederhana aja lah, diwujudkan dalam waktu. Juga diwujudkan dalam dimensi budaya gitu, budaya. Ya kan budaya. Kalau di zaman perjanjian lama ini kan ada garisnya ya. Zaman perjanjian lama ini kan Tuhan cuma bicara sama orang Yahudi. Di mata Tuhan cuma ada dua kelompok manusia, Yahudi dan non-Yahudi. Udah. Dan Tuhan beracara sama orang Yahudi. Walaupun zaman perjanjian lama sudah ada suku Cina,
sudah ada suku Inka di Amerika, sudah ada suku India juga mungkin ya, banyak lah suku-suku di dunia itu pasti ada kan. Tetapi di mata Tuhan cuma ada dua, Yahudi dan non-Yahudi. Udah itu aja. Nah kepada Yahudi diberikan apa? Dia berpesan, dia berurusan, dia berperkara kepada orang Yahudi lewat hukum Taurat yang tadinya cuma 10, terus berkembang menjadi puluhan ribu, menjadi banyak. Itulah menjadi budaya tradisi mereka. Jadi ada istiadatnya orang Yahudi. Terus gimana nasibnya orang non Yahudi? Ada hukum Tauratnya. Hukum Tauratnya ya hati nuraninya. Hati nuraninya yang selalu berjuang baik benar, salah benar, ini benar gitu. Ya. Jadi kalau kita melihat kacamata Alkitab kita dengan benar, kita enak kan? Pasti enak. Ya. Demikianlah Tuhan membagi. Ini saya cerita gambaran kasar dulu ya. Semua seperti itu. Jadi alfa dan omega. Nah, itu kehendak Allah. Ya. Kenapa kok kita belajar melihat kehendak Allah? Alkitab kita ini kan kehendak Allah ya. Alkitab kita itu kan pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, rancangan Tuhan. Itu semua ada di Alkitab kita kan. Kenapa penting kehendak Allah? Nah, kita coba belajar Alkitab kita lewat sudut pandang Allah. Makanya kita judulkan kehendak Allah. Bukan dari sudut pandang manusia, gitu ya. Nah, gitu. Jadi ada sudut pandang manusia. Salam. Ya. Jadi bagaimana kita memahami Alkitab kita dari sudut pandang manusia, gitu. Nah, itulah yang kita dalami, ya kita pelajari. Silakan masuk gitu ya. Ya. Ya, jadi sudut pandang manusia. Kita memandang bagaimana Alkitab kita dari sudut pandang Allah ini penting. Tidak memandang dari sudut pandang manusia, ya. Ini ada cerita lucu ya. Kami dulu pernah, santai dulu ya biar kita jawab gitu sebelum masuk ya. Dulu kami pernah perintisan di boleh sambil mana? Makan. Boleh lah, sambil ngopi juga boleh, sambil cemil boleh, santai lah. Dan ini karena sifatnya kelas itu kan boleh salah ya. Kelas itu boleh salah, terus berani salah juga, ya harus berani salah. Dan berani nanya juga gitu, supaya ngerti. Namanya kelas itu harus out of the box, dibilang begitu ya. Di Babel Sari saya hari Jumat malam itu ada seorang pemikir banget. Orangnya filsafat sekali gitu ya. Nanya sampai aku bingung jawabnya gitu. Tapi bagus, justru aku makin koreksi. Oh iya, mungkin aku nggak ngerti ini gitu loh. Kadang-kadang kan Roh Kudus bisa bekerja lewat siapa aja, gitu kan? Bahkan orang sederhana sekalipun nih, ya aku juga belajar dari dia. Makin tambah, makin ngerti. Jadi sekali lagi kelas ini sangat, ini disclaimer lah kalau dibilang. Tidak semuanya, belum tentu saya benar juga, gitu kan? Tapi minta Roh Kudus lah yang tuntun, ya kan? Terus kemudian boleh tanya, boleh ini, boleh koreksi juga boleh. Nanti ambil mana yang positif, ambil gitu ya. Jadi waktu kami itu ada perintisan di mana di Gunung Sindur dulu berapa tahun lalu ya, 25 tahun lebih lah. Zaman anak-anak masih kecil gitu ya. Kami itu melayani di namanya itu Kocewo gitu ya, waktu perintisan GBI waktu itu. Itu tempat kandang babi, pelihara babi. Jadi dia tuh pelihara babi gitu. Babinya banyak. Jadi memang dia pengusaha babi dan pengusaha tahu. Dan kami melayani situ. Kalau melayani situ tahu lah ya. Aduh, ampun dah pokoknya. Kacau lah gitu ya. Sampai temennya nggak kuat. Nah, pada waktu kami pelayanan di situ, ini ada kaitannya dengan ilustrasi ini. Ya, cerita ini ada kaitannya. Bukan sekedar cerita tapi ada kaitannya. Jadi si Kocewa ini pelihara babi, dia kandangnya bersih bagus. Dia selalu beli bibit babi, babi ditaruh di kandangnya. Kandangnya dibikin bagus gitu, kandangnya rapi gitu ya. Ada saluran air, drainasenya bagus, kandangnya juga rapi, bersih, lampu, hangat gitu kan. Pokoknya kandangnya ideal kalau saya bagus gitu ya. Terus kandang bagus. Nah, setiap hari babinya dimandiin bersih gitu kan. Bersih mandiin, terus anaknya yang lagi kuliah disuruh beliin makanan gitu kan, bawain makanan. Nah, babinya tuh dikasih makan, babinya tuh nggak pernah telat makan, selalu dikasih makan, dimandiin, dibersihin gitu kan. Terus setiap seperti itu mereka merawat babi itu, terus setiap hari mereka melakukan kebiasaan rutinitas yang kayak gitu ya. Terus kemudian babinya makin besar kan. Wah, dalam pikiran babi kan, waduh enak nih jadi babi ternyata ya.
Babi itu enak, jadi babi itu enak gitu dia bilang gitu. Kenapa? Itu dia itu katanya sekolah tinggi untuk kasih makan aku, dia bilang begitu. Sampai sarjana loh itu. Dia pikirin babi kan. Sekolah tinggi dia mahal. Terus buat aku bisa makan, aku nggak telat makan, pokoknya aku bersih, mandi, pokoknya rapi. Udah standby pagi-pagi udah nggak telat makan, malam juga istirahat enak, nggak ada yang apa dijagain lagi gitu kan. Takut ada yang jagain, dijagain lagi, dia nggak tidur tiap malam jagain gua gitu kan. Pokoknya gue enak banget lah kata pikiran babi. Enak jadi babi dia bilang gitu kan. Ya kan keren jadi babi gitu ya, nabung buat saya, sekolah anaknya buat saya. Tapi kan pikirannya si Kocawa beda, ya kan? Lu cepet aja gede gitu. Ntar kalau bener gue timbang gue potong. Gitu kan udah lumayan. Ya kan? Ya kan? Pikirannya si babi sama si Kocawa kan beda. Gitu kan, tapi kasihan memang babi ini kadang-kadang suka dikambing hitamkan, dikorbanin gitu loh. Kalau di kampung kami anaknya banyak, dibilang oh kayak babi gitu. Banyak setannya lagi ya. Kayak babi ini gitu. Kalau ada orang yang makan tidur, langsung istrinya bilang kayak babi gitu. Kasihan babi jadi korban mulu. Kalau ada orang perutnya gendut kayak babi gitu. Tidurnya ngorok, dia bilang kayak babi gitu. Kasihan deh korban babi ini kan. Tapi banyak yang positif loh dari babi. Saya tadi coba cari-cari apa sih yang positif dari babi, kok kayaknya jelek-jelek melulu. Lebih sehat dari sapi. Kan dia gini, babi itu hidupnya fokus katanya gitu. Masa saya bilang babi itu makhluk yang paling fokus di dunia. Dia bilang gitu. Kita belajar yang positif ya, fokus ya. Target hidupnya jelas. Makan tidur. Itu aja dan fokus udah. Fokus ya. Terus babi itu katanya nggak suka drama-dramaan gitu. Nggak suka banyak drama-dramaan gitu kan. Babi itu katanya nggak pernah update status. Lagi capek sama hidup gitu. Dia cuma update-nya berat badan aja gitu. Naik terus dia bilang gitu kan. Babi itu realistis katanya gitu. Bagus ya, babi itu realistis. Dia tuh tahu nggak bisa terbang. Jadi dia nggak mimpi tinggi-tinggi, cukup mimpinya makan lagi gitu. Tidur lagi. Prinsip hidup. Manusia itu ribut ya kalau soal namanya gengsi gitu. Kalau babi itu nggak ada. Selama ada makanan harga diri bisa ditunda. Aduh, babi itu. Dan nggak mikirin warisan juga katanya dia itu. Ya, dia nggak mikir masa depan 10 tahun lagi kayak gimana gitu. Babi itu cuma mikirnya 10 menit lagi makan apa gitu. Jadi nggak jauh dari makan lah pokoknya babi ya. Oke gitu ya. Jadi maksud saya gini, cerita ini memang jauh lucu ya. Kita sering sekali berpikir seperti itu gitu, di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana kalau kita tarik seperti pemikiran Kocewa tadi? Kita pindah dari mindsetnya manusia kepada mindsetnya Tuhan. Ya, berpikir gitu. Ternyata mikirnya si babi beda sama si Kocewa, gitu kan? Mikirnya saya beda sama Tuhan, betul kan? Iya. Makanya saya bilang kehendak Allah. Kehendak Allah kita nyesuaiin nih, menyelaraskan dengan pikiran Tuhan. Karena Alkitab itu pikiran Tuhan. Jangan sampai nanti kita berpikir Tuhan kita jadikan bodyguard kita. Tuhan kita pikir menjadi jaga rumah kita. Tuhan kita pikir jadi pelayan kita. Tuhan kita suruh pikir jaga mobil kita, gitu, kayak gitu, ya. Mindsetnya harus dirubah. Nah ini yang kita coba. Dulu pun saya begitu sama, ngerti. Tapi setelah belajar, oh iya, perbaiki. Oh saya salah ya. Saya salah ngerti berarti. Saya coba pindah dari cara berpikir manusia kepada cara berpikir bagaimana Allah melihat Alkitab kita, gitu ya. Nah inilah yang kita buat dalam bentuk gambar tadi kan. Jadi ada alfa dan omega, kehendaknya sudah diceritakan di dalam perjanjian lama, kemudian diceritakan dalam perjanjian baru dan sampai pada kekekalan yang akhir. Ya. Kalau yang kelas Jumat malam itu mereka nanti pada waktu kita belajar detail-detail ini kita akan belajar satu-satu. Apa itu surga? Apa itu malaikat? Apa itu alam maut? Apa itu manusia, apa itu hukum Taurat Musa ya, kemudian apa itu Adam dan pertama dan Adam yang akhir gitu ya. Kita belajar itu, terus kita juga belajar itu apa namanya wibawa daripada hukum Taurat dan Injil. Kira-kira
Kalau ini sebenarnya sedang menceritakan judul-judul ini semua. Banyak. Kita sedang membicarakan teologian, tapi kita santai aja yang ringan-ringan ya. Saya coba mencari mengubahnya jadi sesuatu yang simple gitu loh. Nanti kita akan ngerti cara membagi Alkitab. Nanti kita ngerti apa itu hukum Taurat dan Injil. Kita mengerti apa itu hukum wibawanya hukum Taurat dan Injil. Kita tahu ada 3 keberadaan Roh, ya. Kita tahu ada 3 keberadaan. Apa itu? Nama Allah itu seperti apa? Tritunggal itu kayak gimana? Kita bicara ya. Terus wibawa dan kuasa, ada malaikat juga kita pelajari. Nanti kita ada pelajari juga yang menyesatkan ini, 3 keberadaan Roh. Kita bicara tentang manusia, keberadaan. Kita bicara tentang darah dan daging Tuhan Yesus gitu ya. Kita akan belajar tentang Allah itu adalah Roh. Nama Allah, wibawa dan kuasa, dipilih dan diselamatkan. Roh Kudus dan adalah Parakletos gitu ya. Dan kita bicara juga kota pelarian, kehidupan kematian melalui 2 pengetahuan baik jahat, roh yang hidup. Semua itu yang bagian pertama kedua tadi terangkum dalam itu, gambar itu. Jadi terangkum di sini. Tapi yang tadi yang bagian pertama kedua tuh kayak spare part-nya lah. Bagian. Nanti kalau itu kita bicarakan terakit di sini dalam bentuk cerita ini. Jadi nanti kalau saya sudah ngerti, nanti enak kalau cerita. Kalau mau cerita Alkitab itu mau mulai dari sini enak, bisa cerita ke sini, bisa cerita ke sini, ya kan? Kalau mau mulai dari sini nanti bisa cerita ke sini, bisa cerita ke sini. Jadi enak kan? Kayak saya bilang tadi, kayak tutup ini, kita mau cerita dari mana? Mau dari label? Boleh, label ada di bawah. Kemudian kita bisa cerita banyak kan? Jadi kalau kita melihat gambar kita enak bisa cerita. Kenapa ini penting juga ya? Timotius itu dia mendapatkan iman dari mamanya, ya kan? Siapa mamanya? Eunike ya? Eunike. Ya, Eunike. Tahu panggilnya. Ya, Eunike kalau gitu ya. Jadi di budaya Yahudi itu yang mengajar anak-anak itu ibu. Jadi anak-anak itu belajar hukum Taurat karena pendidikan mereka hukum Taurat. Adat istiadat mereka hukum Taurat gitu loh. Bagaimana orang cara hidup beradat hukum Taurat. Terus itu mereka harus begini. Itu ada puluhan ribu aturan-aturan. Itu yang ngajarin mamanya. Jadi Eunike ini ngajarin si Timotius gitu ya. Kemudian Eunike ini juga diajarin sama neneknya si Lois gitu ya. Nah, Lois itu ngajarin. Jadi itu seperti itu caranya iman turun sampai ke anak-anak generasi. Jadi peran sebenarnya ibu penting. Mengajarkan anak-anak supaya mewarisi iman. Imannya jangan sampai gagal. Kan gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi puji Tuhan ya kalau misalnya di sini ada mau belajar kepada Allah gitu. Jadi ini penting supaya bisa kita wariskan kepada anak-anak kita. Karena warisan yang sebenarnya itu kan sebenarnya iman ya. Bukan harta, bukan kekayaan, bukan mobil, bukan rumah, bukan deposito, bukan bisnis, bukan perusahaan gitu ya. Karena perusahaan bisnis pun tidak melekat kepada roh gitu, tidak melekat kepada ini. Ya, nanti pelan-pelan kita akan buka satu-satu. Ini kan manusia, harta itu tidak melekat di tubuh. Karena pada waktu orang mati, di tubuhnya terpisah, jadi tanah, jadi fosfor, jadi karbon, jadi pupuk. Nah ini nanti yang selama-lamanya. Yang butuh mobil mewah siapa ini? Yang butuh tidak kehujanan siapa? Tubuh jiwa ini. Supaya nggak kehujanan kan? Yang butuh AC nyaman ini roh itu nggak perlu sebenarnya. Betul kan? Yang butuh deposito besok makan apa makan enak itu. Tapi ingat lewat kehidupan tubuh ini kita sedang belajar tentang kehidupan roh. Kalau tubuhnya butuh makan, rohnya pun butuh makan. Kalau ini makanannya sifon cake gitu ya. Kalau ini makanannya firman, gitu kan? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa, dibilang begitu kan? Jadi ini makan nih pun dimakan juga. Ini belajar, ini kan belajar juga. Ya sekarang ini kita belajar, jadi kan? Jadi dia itu bertumbuh. Tuhan kasih tahu bahwa pertumbuhan di tubuh ini sebenarnya refleksi dari kehidupan ini, gitu. Kalau ini, tapi ingat keinginan ini sering bersebelahan sama ini. Kalau yang ini nih pengen ke gereja, ini nggak pengen nih ke mall ya, betul kan? Kalau yang ini pengennya baca Alkitab, ini pengennya tidur nih, ngantuk dia langsung. Begitu buka satu pasal ngantuk dia. Tapi dia ini pengen baca, karena keinginan roh dari ini ingin berhubungan dengan Allahnya. Dia menyembah, dia tulus. Tapi kalau ini enggak, dia sering bersebelahan. Dia inginnya happy, inginnya enak. Tapi ini dia pengennya doa, ibadah, bersekutu ini.
Tapi ini. Nah, kalau ini yang diprioritaskan, maka kita lupa ini. Lewat waktu. Tahu habis. Ya kan? Tahu selesai. Game over gitu kan? Lupa menumbuhkan kehidupan rohaninya. Boleh Iya. tanya Pak, bedanya roh dengan jiwa itu apa? Nanti jawabnya. Ya. Selesai dulu. Boleh. Maaf, Nanti Pak. dicatat ya. Udah ada rule-nya ini dulu paparan dulu. Nanti di Ya. terakhir baru boleh tanya. Nanti kita Iya. tanya jawab. Nanti ada sesinya. Kita selesai setengah 12 ya. Enak ya. Simple dulu aja ya, nggak usah terlalu berat, santai dulu ya. Nanti aku catat ya. Bedanya sama roh sama jiwa ya. Oke, aku jelasin. Oke ya. Jadi itu tadi pada saat kita sebenarnya pada kita itu kita misalnya di sini ya. Di sini posisinya. Ini kita sebenarnya pada waktu orang itu terpisah tubuh roh jiwanya dia ini sudah termasuk di ketiduran sudah. Ini sudah masuk bagian daripada menghadapi dari penghakiman neraka. Karena sudah ada kesempatan untuk memperbarui diri lagi. Jadi kita perlu bijak ya menggunakan waktu kita juga. Orang yang meninggal di sini pun sama sebenarnya. Dia pun di sini selesai. Dia sudah sedang menghadapi penghakiman terakhir. Pak, itu batas apa Pak? Batas Hah? apa ya? Batas apa ya? Enggak, ini cuman mau kasih tahu ini Injil gitu ya. Terus ini zaman kita kasih karunia lah, Roh Kudus turun gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, kalau di sini kan Tuhan Yesus mati bangkit gitu kan. Terus kemudian Roh Kudus turun. Ini zaman kasih karunia gitu kan. Nah, ini kan gambar ini sebenarnya membagi dua bagian di sini. Bagian kalau nanti dibagi dalam ada makna pembagian Alkitab juga sebenarnya. Nah, ini yang kayak kita bicara tadi ya, dijawab nanti. Tujuannya untuk nanti kenapa dibagi begitu? Nanti ada dua pengertian. Kalau Tuhan Yesus itu di mata cuma Alkitab kita aja perjanjian lama ada 39 pasal. Tapi di mata Tuhan Yesus itu cuma bagi dua. Demikianlah digenapi hukum Taurat dan kitab Nabi gitu doang di sini. Kanonnya Tuhan Yesus cuma dua, hukum Taurat dan kitab Nabi. Kenapa? Demikianlah digenapi apa yang itu dalam kitab Taurat dan Nabi kan gitu. Selalu dia bilang begitu. Ya, nabi-nabi kita. Nah, Tuhan Yesus itu kalau kanon itu istilah terlalu teologis ya. Kanon itu kalau kita dibaginya, dikanonkan ya. Kalau dalam teologis ya dikanonkan. Cuman bapak-bapak gereja ya, itu di tahun 80-an gitu ya, dalam sidang gitu, mereka membagi jadi 39. Tapi kalau Tuhan Yesus membaginya menjadi dua aja sebenarnya. Demikianlah hukum Taurat dan kitab Nabi, gitu dia bilang udah selesai. Kenapa bisa membagi dua? Karena itu penting. Ternyata ini kitab Taurat ini untuk orang itu bisa melihat dosa. Di dalam kitab Taurat ini orang nggak bisa luput dari dosa. Untuk orang bisa mengenal dosa. Orang frustasi sebenarnya hidup dalam hukum Taurat. Karena nggak mungkin bisa lolos dari hukum Taurat. Satu saja melakukan salah hukum Taurat dia berdosa. Tapi nggak usah detail nanti ya. Karena frustasi makanya ada nubuatan, ada pengharapan. Kamu akan ada Mesias, akan ada pengharapan. Jadi ini frustasi, hukuman, dosa. Nah ini pengharapannya. Makanya dibagi dua, gitu. Cuma dua itu. Diberi pengharapan di sini. Tapi semuanya ini sebenarnya tadi kita bilang gambaran. Semua ini sedang menggambaran di sini. Ini semua perumpamaan sedang menceritakan Yesus dalam bentuk perumpamaan. Kalau yang ini menceritakan bagaimana mereka korban domba, darah itu semua tentang Yesus. Karena tema sentral dari Alkitab kita ini adalah Yesus. Ya, temanya itu Yesus. Tetapi di sini dikasih pengharapan akan ada Mesias, akan ada Mesias, akan ada nabi-nabi bernubuat di sini. Ada yang 400 tahun, ada yang 700 tahun, ada yang 1000 tahun, ada yang 1500 tahun. Tempatnya beda-beda lagi. Beda-beda. Ya kan ada yang 400, semua beda-beda. Dan tempatnya beda-beda. Enggak, kamu saling kong. Beda-bedanya umurnya jauh-jauh lagi, ratusan tahun. Enggak saling contek-menyontek. Udah lewat kan? Tapi sedang mereka membicarakan satu. Artinya gimana, lahirnya gimana, bangkitnya gimana, matinya gimana. Gitu kan? Bahkan pemasuk laut kadang-kadang dia nggak sadar dia sedang menubuatkan Yesus. Jadi kita tuh bersyukur banget ya memiliki Allah yang seperti itu gitu. Nggak ada kan tokoh dunia mana ada yang dia itu belum datang aja udah ada ceritanya gitu loh.
Ceritanya itu bukan 10 tahun, ribuan tahun loh itu. Iya. Kita 2 tahun, 10 tahun aja bisa lupa ya. Tetapi Tuhan yang kita sembah itu ribuan tahun udah cerita dulu nih. Wah, luar biasa. Kalau aneh ya kalau ada anak Tuhan itu kemudian balik itu. Waduh. Coba tokoh mana yang ada gitu? Nggak ada. Siddhartha Buddha nggak juga. Ya kan? Dia ada dulu, baru dia mengalami pengalaman spiritual, terus kemudian dia punya murid ngajarin. Jadilah dia tokoh agama, gitu kan? Nabi pun begitu kan? Kemudian dia punya murid, punya pengalaman spiritual, kemudian jadilah dia punya murid. Muncullah agama, kan gitu kan? Tapi kalau kekristenan nggak begitu. Jauh sebelumnya sudah dikasih tahu tentang Yesus. Nah, nanti di sini pun dua ada maksudnya, karena ini terkait sama ini gitu. Kalau di sini 4 Injil sinoptis digenapi, itu yang nanti kita pelajari. Makanya di bagian pertama itu ada pembagian teologi Yohanes dan gitu kan? Di bagian judul tadi. Ini penggenapan dari tentang Yesus ini. Kalau ini adalah kesaksian. Kesaksian mulai dari kisah para rasul. Tulisan-tulisan kudus orang. Ini penggenapan, ini kesaksian. Gitu. Jadi demikian Alkitab kita ini kita nanti bagi akan dengan dua cara. Itulah cara Allah memandang Alkitab kita. Makanya tadi kita gambar kehendak Allah dari sudut pandang Allah. Ya, bukan dari sudut pandang manusia. Ya kan? Makanya apa yang Allah bilang? Demikianlah digenapi hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Gitu kan? Ini pun begitu dibaginya. Ini penggenapan dan ini adalah kesaksian dari ini. Nanti kita pun punya kesaksian masing-masing. Kisah para rasul kita punya kisah masing-masing sebenarnya. Yang mungkin tidak ditulis tapi kita tulis sendiri-sendiri. Kan? Rasul itu kan kisah dia mengalami bersama-sama dengan Kristus. Kita pun punya kisah para rasulnya masing-masing. Nah, seperti itu ya. Itulah gambar kehendak Allah kira-kira. Ya, kita akan banyak nanti lihat oh begini. Karena dengan melihat seperti ini, oh iya ya. Kita baru tahu ya kayak gini gitu ya. Bagaimana struktur itu semua ya. Jadi itulah gambar kehendak Allah sebelum kita masuk ke materi-materi yang dalam gitu ya. Karena ini banyak sekali PowerPoint kita akan bicarakan juga sampai nanti yang terakhir seperti nah kayak gini gitu ya. Nanti kita akan lihat tapi santai aja lah ya, nggak usah terlalu panik, enjoy aja, relax ya. Oke. Jadi seperti ini ya. Ini itulah kita kenapa temanya ini adalah gambar kehendak Allah. Gara-gara itu kita coba melihat semua dari sudut pandang Allah. Kita melihat bagaimana sejarah itu, bagaimana kehendak Allah itu dimanifestasikan dalam waktu, dalam budaya, dalam sosial, dalam dimensi yang berbeda-beda. Nah, kita bisa kalau ini bisa memahami, nanti kita enak belajarnya Alkitab itu. Apa maksudnya hukum Taurat? Apa maksudnya Injil? Apa maksudnya kitab nubuatan? Apa tidak? Nah, kita adalah orang-orang yang hidup di sini. Ya, kita termasuk kelompok non Yahudi. Makanya nanti kita juga tahu cara baca Alkitab yang baik juga tahu. Mana yang kita baca dulu ya. Karena ini kan nubuatan, ini adalah penggenapan, maka kita lebih banyak baca ini gitu ya. Kalau kita paham ini ya, frekuensi baca ini lebih banyak daripada ini. Sebenarnya di sini ini sedang Tuhan berbicara kepada orang Yahudi, bukan kepada orang non Yahudi. Orang non Yahudi tidak menerima hukum Taurat. Semua apa yang dikisahkan Kejadian, Keluaran, dibuat itu adalah sejarah dari bagi bangsa Yahudi. Tapi ada korelasinya sama kita, karena kita sudah menjadi anak, kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Maka kita mewarisi juga ini gitu loh. Nah itu ceritanya kan. Nah seperti itu, ada nyambung, benang merahnya ada. Sebelum langit dan bumi ini ya, satu iota pun tidak dihilangkan. Ya, satu iota pun tidak dihilangkan, gitu kan? Tapi digenapi di sini. Nah digenapi. Jadi yang paling penting itu penggenapannya. Kenapa kita penting ini? Ini penting supaya kita tahu digenapi. Kalau kita cuma tahu ini nggak tahu apa yang digenapi, gitu kan? Betul kan? Apa yang terjadi? Apa yang digenapi? Tuhan Yesus lahir. Ya udah lahir aja. Tapi kan dia sedang menggenapi. Tuhan Yesus harus mati di salib. Kalau kita nggak tahu sejarahnya, apa yang digenapi, gitu kan? Nubuatan Nabi, kan gitu kan? Tulang aku akan dilumpuhkan, kakinya akan dilumpuhkan di Kejadian, gitu kan? Nah, jadi penting ini untuk mengerti ini gitu. Nah, bukan berarti tidak penting yang ditiadakan, tetap ada, tetapi itu kita tahu bahwa ini semua sedang menggenapi apa yang dikatakan.
Tapi kita tidak lagi hidup di dalam bayang-bayang. Hmm. Kita hidup di dalam kebenaran. Benar. Ya kan? Kayak gini. Misalnya aku berdiri di sini kan. Ini kan ada bayangan ya. Hmm. Nah, perjanjian lama itu bayangan. Perjanjian baru ini. Iya. Ya. Jadi aku yang sesungguhnya mana? Ya ini. Ini bayangan. Tapi ini penting. Penting. Nah, gitu ya. Untuk mengetahui ya. Ini penting untuk mengetahui penggenapan ini. Jadi kita mulai baca. Kalau saya ngarahkan, kalau baca perjanjian baru 5 kali lebih banyak lah daripada perjanjian lama. Gitu ya. Nah, pada waktu baca perjanjian baru ada strateginya juga. Ya kan? Injil ini ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Baca Yohanes dulu deh. Yohanes itu dalam sekali. Dia sama-sama melihat Yesus, tapi Petrus pun, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan sedang melihat Yesus. Tapi Matius mungkin melihat dari sisi depan, gitu kan? Contoh, saya mau kasih apa ya Pak contohnya? Oke, kalau misalnya saya berdiri gini kan, Matius itu kayak melihat saya dari belakang. Yang lihat apa? Cuma rambut, cuma baju, gitu. Itu kan? Markus lagi lihat saya dari samping sini, kuping satu sama ini, ya kan? Lukas mungkin lihat gini, dari depan mungkin ya, nggak ada hidungnya. Tetapi Yohanes melihat dari dalam. Dari dalam. Makanya bingung loh, kitab Yohanes itu susah. Coba, bisa nggak? Ini saya kasih contoh satu ya. Yohanes itu nggak gampang. Baca ya, Yohanes 1 deh. Yohanes 1. Paling enak kan? Ini enggak, dulu. Yohanes 1 ya. Ini baru intro ya, ini kita belum masuk ke isi loh. Ini baru intro loh ini ya. Jadi jangan tegang dulu ya, santai aja. Harus nih ya. Ini coba ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Bagaimana bisa tahu pangkuan Bapa itu di mana gitu? Oh iya. Cuma Yohanes yang menulis ini. Karena dia punya hikmat, dia punya pengetahuan. Jadi tulisan Yohanes ini dalam, makanya pada waktu ada baca dulu Yohanes. Kenapa yang Harus- susah dulu? Hah? Kenapa yang susah? Karena dia boleh nanti baru diperjelas di Matius, Markus, Lukas. Jadi dia itu kita coba melihat dari dalam dulu isi hatinya Allah. Dari dalam. Dia mengenal, dia memang tulisannya itu penuh dengan tulisan seni gitu loh. Makanya dia murid yang paling dikasihin Yohanes. Dan Yohanes ini juga umurnya lebih panjang. Dan dia saudara dari Tuhan Yesus. Dia melihat Yesus lahir, dia melihat Yesus mati, dan dia hidup puluhan tahun setelah Yesus mati dan dia tidak gagal imannya. Betul ya? Dari antara semua murid, dialah yang umurnya paling panjang. Yohanes. Ya? Jadi dia banyak sekali ini. Bahkan dia menulis kitab Wahyu. Panjang Pak ya. Bisa lagi nih, umur panjang umurnya. Iya. Dia umurnya Jadi banyak sekali. banyak tahu gitu. Iya, banyak. Jadi kayak gimana ya? Kalau saya sedang mengukur HP saya ini lebarnya berapa? Sini, meja ini. Lebih enak pakai ukuran yang 30 cm atau ukuran yang 1 meter? Enak 1 meter kan? Langsung ketahuan angkanya berapa. Tapi kalau pakai ukuran yang kecil, 1, tambah lagi, gitu ya. Yohanes kayak gitu. Pertama dia lihat Tuhan Yesus lahir, terus yang kedua dia lihat Tuhan Yesus mati bangkit, dan dia bersama-sama, dan dia murid yang paling dikasihi. Terus kemudian dia mati lebih panjang juga, dan dia menulis kitab Wahyu juga. Makanya saya bilang baca Yohanes dulu. Strateginya gitu. Nah habis itu baru kita baca kitab Roma. Kenapa kitab Roma? Ya, sorry. Habis Yohanes kita baca kitab Ibrani. Ibrani. Kenapa kita baca kitab Ibrani? Karena kitab Ibrani itu tulisan untuk orang Ibrani. Kenapa orang Ibrani penting kita tahu? Supaya kita tahu akarnya gitu loh. Tapi nggak ketahuan siapa yang nulis sih Pak Ibrani ya? Ketahuan siapa yang nulis. Paulus. Pesan Paulus kepada Ibrani kan? Iya, Paulus yang tulis. Jadi gini ya, saya kasih strategi lagi kita supaya nanti enak gitu baca. Mana tadi ya saya? Oh ya, ini ya. Ibrani itu, ini kan orang Tuhan Yesus berbicara kepada orang Yahudi, Ibrani kan. Jadi ini kita sedang kenapa baca Ibrani? Karena itu dasarnya, itu story-nya, itu basic-nya, pesan Tuhan di awal. Setelah kita baca Ibrani, bacalah Roma.
Karena kita kan non-Yahudi. Surat kepada orang Roma itu sebenarnya surat kepada orang-orang yang non-Yahudi. Nah, itu baru buat kita tahu, oh ternyata begini nyambungnya. Setelah kita baca Yohanes, baca Ibrani, baca Roma, baru baca semuanya. Jadi kita nanti, oh ngerti, enak bacanya. Perjanjian baru. Baru perjanjian baru habisin. Baru Ya kan? lama. Baru lama. Perjanjian baru habisin 5 kali lah. Yohanes, Ibrani, Roma terus Roma udah baca. Sampai Matius, katam. Matius, Dan Lukas. seterusnya. Sampai katam ya Pak. Baca Sampai lah 5 katam. kali. Ya, sampai baca lah 5 kali. Habis itu baca perjanjian lama. Nah, kalau perjanjian lama mulai dari mana? Hah? Kalau masalah perjanjian lama ya dari awal Bebas. aja, Iya, kejadian. lah. Strateginya baca dari awal. Kalau dari ini perjanjian baru. Kenapa saya prioritas perjanjian baru? konteksnya Perjanjian baru ini di sini penggenapan. Kenapa? Ini kita harus lebih banyak tahu. Iya, karena kita di penggenapan. Iya. Ya, supaya kita melakukan kehendak Tuhan dari sudut pandang Allah. Iya. Ya kan? Allah Itu, mengenal. ya. Jadi nanti mindset kita berubah. Kita sudah hidup di sini, tapi kadang-kadang kita masih berpikir Kembali. dengan cara di sini. Iya, betul. Iya. Kita sudah hidup di sini. Contoh ya, Hmm. ini sederhana. Di sini nanti kita jelaskan aja. Kita sudah menjadi bait Allah. Betul kan? Iya, iya. Benar nggak sih? Iya, Perjanjian baru kita sudah jadi bait Allah. iya. Betul kan? Iya, itu perjanjian baru. Ini baru contekan dikit lah ya, semua disampaikan. Di perjanjian baru itu situasinya ini. Karena dari- Kita sudah bait Allah. Artinya apa? Allah ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Nama Yesus ada di dalam kita. Hmm. Jadi Allah bukan di luar loh. Ingat ya. Bukan di luar, sudah di dalam kita. Betul kan? Hmm. Jadi fungsi kita apa? Tinggal menggairahkan Allah yang ada di dalam kita. Tinggal mengantusiaskan Allah yang ada di dalam kita. Jangan dipadamkan. Iya. Kita tidak tarik-tarik lagi hadirat Allah untuk datang kepada kita. Orang sudah ada. Sudah ada. Cuma kita Yang terjadi di zaman perjanjian lama, mereka memang menarik hadirat Allah. Kenapa perlu menarik hadirat Allah? Karena tidak satu pun dari mereka menjadi bait Allah. Karena bait Allahnya masih ini. Nah, nangkap ya? Masih ini. Makanya mereka pada waktu bawa bait Allah ini, mereka pede. Betul kan? Mereka menang lawan 8 bangsa. Mereka menang lewat 40 peperangan, gitu kan? Karena nama Allah ada di sini. Karena Allah ada di sini. Tapi zaman perjanjian baru beda. Kita di sini. Allah sudah ada dalam kita. Di zaman perjanjian lama tidak ada satupun orang yang dimasukin Allah. Karena Tuhan Yesus belum mati, bangkit naik ke surga. Iya. itu adanya setelah Yesus mati atau setelah dia naik ke surga. Setelah Tuhan Yesus mati, bangkit naik ke surga, baru dia mengutus Roh Kudus. Iya, kan ketika Pada dia waktu Roh Kudusnya naik, masuk ke dalam kita, nah itu baru di dia, situ. dia baru kasih kita Roh Betul. Kudus kan. Betul. Jadi pada saat apa tuh Pak? Nah ini Pentakosta. iya yang ngumpul curang. Pencurahan Ini Roh nanti Kudus situasinya itu. beda. Pencurahan itu. Ini pada waktu kita percaya Yesus, tubuh dan darahnya, kita makan tubuh dan darahnya. Ini situasinya. Kita menerima firman. Itu menerima iman. Setelah itu baru kita terima Roh Kudus. Ini dua hal yang berbeda loh. Nanti lah ya, lebih dalam. Nanti lah. Itu Roh Kristus ketika kita ditebus kali ya. Pada iya, Kita nah, ditebus, that's right. terus Kita Roh Kudusnya ketika dia naik ketika dia naik ke Naik ke surga, surga, baru dia dicurahkan kasihkan Roh Kudus. sebagai penjamin. Iya, ini waktu masih jadi murid-murid tuh mereka. Iya, murid-muridnya kan. Nah, setelah Roh Kudus turun, ini kejadiannya. Iya, iya. Nah, kalau lihat gambar lebih enak ya, lebih paham kan. Nanti saya ceritakan cerita. Mana buktinya? Ada ayat banyak banget. Ini ayat semua ini dijelaskan. Jadi ini situasi orang hidup pada Roh Kudus dan orang percaya. Jadi orang percaya sama orang penuh Roh Kudus tuh idealnya orang percaya itu langsung penuh dua-duanya. Dia menerima firman, menerima tubuh dan darah Yesus, pun menerima Roh Kudus langsung. Dimateraikan langsung dengan ini. Tetapi prosesnya bertahap. Kalau aku terima Roh Kudus setelah lama gitu aku baru percaya. Beda jedanya Itu cukup Roh lama. Kristus itu kan orang percaya Yesus. Berarti saat dia Roh saat Kristus, kita firman lahir maksudnya. baru ya. Firmannya Yesus. Iya, lahir baru, Saat betul. kita Lahir baru. Lahir- Karena kan Kita semua itu di orang- lahir kita itu betul, di lahir semua baru. orang Muslim pun ditebus sama dia kan. Ya kan? Semua seluruh
Dunia kan tubuh tebus. dan darahnya diberikan kepada semua. Tapi ada yang nggak percaya. Siapa yang nggak percaya ya nggak terima. Siapa yang percaya? Iya, siapa yang Ketika percaya? orang Iya, ada percaya lah tulisan itu siapa yang baru percaya. Siapa yang percaya? Roh Iya. Kristus hidup di Siapa dalam yang kita. percaya? Emang tubuh dan darahnya diberikan kepada Muslim juga, Iya. kepada semua manusia. Kepada manusia. Orang percaya. Iya. Kalau Tapi yang semua percaya tebus percaya. semua. Yang tidak percaya pasti tidak menerima keselamatan. Karena tidak percaya. Karena tidak penebusan percaya. semua Tapi dia menebus kan. semua. Iya, dia tebus. Tapi kalau yang percaya, Kalau yang percaya menerima keselamatan. Tapi dia Ada menolak. perbedaannya di sini. Tapi Iya. tapi penebusan di kayu salib itu untuk Untuk seluruh manusia, manusia. semua manusia. Seluruh dunia. Untuk semua. Ya. Semua Itu manusia. ada lanjutannya, tapi kalau yang percaya Hanya yang percaya yang dapat Roh Kristus. Gitu. Iya, udah benar, tepat sekali. Nah, seperti itu ya. Ini case berikutnya lah ya, karena ada belajar nanti kan kita kok apa bedanya? Ya beda. Karena nanti ini makin seru. makin seru kan? Ya. Karena nanti itu kaitannya ke sini. Antara Roh Kudus sama anak tuh beda. Anak itu firman yang jadi tubuh. Kalau ini roh Allah gitu. Ini beda, ini firman yang jadi tubuh. Firman. Pada waktu kita percaya kita menerima ini firman. Kita jadi anak. Itu kita lahir baru tuh. Oh, Ya, lahir baru karena firman. Firman ya Pak. Kita jadi anak. Ingat. Terus dimateraikan oleh ini. Jadi dua yang diterima. Firman diterima, Dan materai diterima. Ah gitu. Idealnya orang percaya begitu. Tapi ini suasana yang berbeda. Karena anak sama Roh Kudus itu beda. Beda. Tetapi mereka adalah Allah. Satu-satuan. Ya, nanti lah ya. Gitu Ya. Kita nggak terlalu lupa. Tapi dengan gambar nanti enak. Iya, Ya. kalau ada gambar Ya. kan enak, lebih gampang Ya. ininya gitu. Kayak kita nanti bicara ini tubuh jiwa roh gitu ya. Manusia itu kan ada tubuh jiwa roh gitu ya, ini kan. Ini tubuhnya Sanggam. Nah, tadi pertanyaan ya. Oke, jiwa ya. Masuk ya pertanyaannya. Karena udah selesai kan? Kita cukuplah setengah 12 selesai. Sekarang pertanyaan Oma. Tubuh jiwa roh bedanya apa? Manusia, binatang dia punya apa? Tubuh. Punya tubuh. Ada jiwanya enggak? Enggak ada. Ada jiwanya enggak? Ada. Makanya binatang itu bisa diajar. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Betul kan? Makanya punya pikiran bisa belajar. Punya perasaan bisa sedih. Punya kehendak dia mau. Tapi kehendak dari binatang itu terbatas. Ya kayak babi tadi, gitu makan tidur aja. Dia nggak penting sekolah gitu kan? Betul kan? Kayak anjing, tapi enak juga samcan. Kalau anjing, dia bisa belajar, dia bisa disuruh cari narkoba, bisa pintar, bisa Dia disuruh hafal cari tuannya. uang, dia hafal tuannya, dia bisa punya, bisa dididik, dia bisa pendidikan, main-main bisa ambil bola. Karena dia punya jiwa, dia bisa belajar. Binatang itu punya tubuh dan jiwa, tapi nggak punya roh. Enggak punya roh. Jadi kenapa saya penting? Jadi binatang jangan didoa-doakin. Jadi boleh Binatang itu- dimakan, Pak. Binatang itu nggak punya Karena roh. dia Jadi ada roh. perkataan Tuhan itu roh ya. Firmanku adalah roh dan hidup. Ya. Jadi firmanku cuma buat manusia. Karena binatang nggak punya roh, jangan dikasih firman. Karena firman nggak akan tinggal di dalam dia. Karena dia nggak punya roh. Kayaknya dia boleh di. Ah, itu nanti aplikasinya ke situ. Oh, gitu. Ya kan? Karena binatang itu nggak punya roh. Kan firman bilang, Yohanes 6, perkataan-perkataanku adalah roh sifatnya. Maka roh itu harus tinggal di dalam roh. Dia tidak, kalau dia cuma tinggal di dalam jiwa, dia pinter, tapi nggak tinggal kayak orang Farisi nanti. Dia dengar firman, tapi sampai di otak doang, sampai di jiwa, Situ jiwa. dia nggak masuk ke dalam roh. Yohanes katakan kamu menyelidiki kitab-kitab suci, ya kan? Tapi kamu tidak mau datang kepadaku, dia bilang gitu kan? Tapi ketika dia percaya dapat roh. Dapat roh, Si Yahudi ya. dapat, ya kan? Nah, jadi dia cuma tinggal di jiwa, pinter dia, tapi dia nggak masuk ke dalam roh firman itu. Makanya firman itu kan tajam ya, seperti pedang bermata dua. Dia masuk ke layer satu tubuh, masuk lewat pikiran dulu kan. Kita mendengar firman, kita baca Alkitab, masuk dulu lewat mata, lewat sini dulu. Ini lapis satu nih, lapis satu. Terus dia masuk ke dalam apa jiwa, pikiran kita, mulai masuk ke Pikiran. Jangan berhenti di situ. Dia masuk ke layer 3, masuk ke roh. Firman itu harus begitu.
Makanya firman itu tajam seperti Tajam. pedang bermata dua. Dia bisa menembus sumsum tulang bagian materi ini sampai masuk ke dalam roh kita. Itu sifatnya firman. Nah, itu semua ada artinya. Dia masuk nembus sampai ke tulang. Itu firman. Karena firman itu harus tinggal dalam roh. Nah, itu pertama ya. Binatang. Kalau tubuhan, dia ada mana? Ada jiwanya nggak? Nggak ada. Dia cuma tubuh aja, tubuhan kan? Dia cuma fisik aja kan? Fisik. Kadang-kadang orang suka dinyanyiin juga katanya tubuhan supaya cepat berbuah. Iya. Apa? Saya juga kan benar begitu ya. Ada jiwanya. Pak, Pak. saya coba Pak gini Benar ya, ada. pisang saya gini-giniin kan. Tuhan, Berarti Wah. ada jiwa juga dia. Yang nggak tahu. Mungkin juga saya juga nggak tahu kan. Tapi ahli biologi cari jiwanya ada nggak ya? Kalau dilihat di mikroskop dulu kita pelajaran itu kan Sehat. jiwanya Tuhan nggak ada jiwa kali ya? Ada nggak sih? Sih, tapi Nggak tahu ada. nggak ada. Kan Oh, buat juga. Arab, Ilustrasi. kamu berbuah, kamu terbuah. Oh iya dia Ilustrasi. mati. Jadi- Itu perintah itu. Jadi firman Perintah. Tuhan itu perintah. Perintah dia bisa memerintahkan yang kelihatan dan yang Yang tidak kelihatan. Yang materi bisa diperintahkan. Tunduk, badainya tunduk. Badai itu iya. Jadi Iya, oh. dia kan lambang pemerintahan. Dia Iya. bisa memerintahkan alam roh dan alam materi. Jadi alam ini pun dia bisa perintahkan. Apa saja bisa dia perintahkan. Ini mana tuh? Perintah semua boleh. Ini bisa diperintah sama dia. Yang materi pun bisa diperintah tunduk kepada dia. Orang apa seperti yang dia bilang awan apa badai aja berhenti kan gitu kan. Padahal badai berhenti. Jadi karena dia bisa memerintahkan baik yang materi maupun yang non materi. Karena semua ini ditopang oleh dia. Dia yang punya. Dia semua ini ditopang. Kenapa kok bisa ada siklus air dari laut? Tiba-tiba datang ada ke sumber semua. air keluar Terus dari kemudian matahari ya. Iya. Matahari bulan tidak tabrakan gitu kan. Itu kan ada Bisa. perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan itu berlaku untuk dunia materi juga. Aturan-aturannya berlaku alam semesta. Makanya tumbuhan dia mati. Gitu kan? Tapi Dia hanya punya tubuh. dia punya kalau menurut saya sih dia tumbuhan cuma punya tubuh. Kalau jiwa nggak tahu. Nah jadi seperti itu. Kalau malaikat, kalau malaikat punya apa? Nanti supaya kita jangan sampai salah ya. Itu penting pengetahuan itu. Malaikat tuh punya roh, punya. Betul kan? Iya. Pasti lah dia masuk roh. Dia punya jiwa nggak? Punya jiwa. Buktinya apa? Tubuh jiwa tadi kan punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Lucifer itu kan aku hendak menyamai yang maha tinggi. Dia bilang gitu, dia punya keinginan. Punya keinginan. Iya. Dia punya keinginan, makanya dia punya jiwa kan. Iya pasti. Dia punya kepintaran juga. Makanya dia bisa Iya kenapa dia pintar? dia goda, dia hafal loh itu. Goda. Dia hafal Alkitab perjanjian lama sampai dia bilang sama tuannya, kalau kamu memang kalah, kata dia bilang, Iya, betul. kan dia diuji tuh waktu di padang gurun, mati sempat kan? Iya. Jatuhkan dirimu, karena ada tertulis, dia bilang gitu kan, akan ditangkap oleh malaikat, gitu kan? Dia hafal gitu. Itu sih iblis. Jadi dia punya intelektual loh. Malaikat yang ciptakan siapa? Tuhan. Tuhan juga. Nah, itu nanti di sini kita cerita. Ada angel Iya, juga. manusia juga bisa berontak ya. Jadi Jadi dia punya tubuh juga ya Pak. malaikat. Nah, Star, Kenapa malaikat. lawan? Malaikat itu sebenarnya Manusia. hakikatnya Manusia. cuman roh dan jiwa aja. Roh dan jiwa. Roh dan jiwa. Dia nggak punya tubuh. Tetapi dia diizinkan Tuhan. Jadi kita jangan berpikir malaikat iblis itu yang punya tanduk, yang mata punya ini, merah, bawa parang, bawa itu kupingnya. mata. Itu halusi manusia. Ilusi ya. Dia nggak punya bentuk dia. Ya, Asap. dia nggak punya bentuk. Gambarannya. Oh. Ya, dia itu bisa. Nah, kalau di Alkitab itu yang sering kita lihat dia bisa dalam bentuk kayak Abraham ketemu manusia. Ingat nggak? Abraham ketemu malaikat kan dalam bentuk manusia kan? Bisa dalam bentuk manusia dia bisa. Dia bisa Seizin berbentuk Tuhan. apapun Seizin gitu. Tuhan ya. Seizin Tuhan ya, Bisa. seizin Tuhan ya. Kalau Tuhan izinkan dia bisa. Karena izinnya ke Abraham. dia itu ya. sebenarnya sudah nggak ada Abraham ya. otoritas. Dia itu sudah nggak ada otoritas malaikat itu. Bagaimana dia lawan Tuhan? Dia itu sudah dibuang ke sini, di penjara dia. Artinya apa? Dia itu sebenarnya sudah nggak punya kekuasaan apa-apa gitu loh. Buktinya dia bisa di penjara kok, dia nggak bisa kemana-mana. Dia harus tunduk pada aturan dari Allah. Ke dalam belenggu abadi, ke dalam ke bumi kau taruh. Dia bilang begitu kan dalam Yudas 1 ya kan? Ya kan dalam Yeskiel juga dalam Buang. iya Tapi itu kebuang. kan si Lucifer. Iya Lucifer dan nanti-nantinya juga. Temannya masih ada teman lain. Ada. Penolong Ya, yang Lucifer. lain bisa Ya, ada, menyerang ada. kita. Betul. Yang dibuang itu kan dia sama sepertiga malaikat ya kan.
Oh, berarti Dia sama sisanya sepertiga masih ada. diperangkap di sini, diperangkap di sini. Dia nggak bisa keluar dari sini. Karena ada roh Allah melayang-layang di sini. Dia nggak bisa keluar. Ini kayak penjara buat dia sebenarnya. Ini penjara. Jadi Tuhan menjadikan alam semesta dunia mata ini penjara buat dia loh. Penjara nih buat dia. Dia nggak bisa keluar. Alam semesta ini penjara buat dia. Bukan bumi kan? Ya, bumi ada di alam semesta. Berarti Di dalam bumi, atasnya ada galaksi. Atas galaksi ada galaksi lagi. Di sini ini ada miliaran galaksi. terus Itu dia semua ada di alam laut. Dia di situ. Nah di sini ya kita tuh ada di sini gitu loh. bersama dengan Biasa. Ya di Lucifer. tempat yang sama. Kita di alam laut. Nanti saya jelaskan di sini. Asik kok belajar ini. Ya, nanti kita masuk ini. Ini dunia roh seperti ini. Kasar. Ya kan? Kita tuh ada di sini. Dia ini perangkap di sini. Makanya dia tugasnya mencuri, membunuh, membinasakan, menggoda si Adam, Tapi sekarang udah membinasakan nggak di kita. alam maut loh. Dia masih ada Pak di alam maut itu masih kan? Selama kita belum Iya, pulang, kan penebusan Yesus Kan kehendak dia kan Tuhan. menguasai alam maut, dia bawa tuh si itu ke pangkuan Abraham. Siapa? Si Abraham apa? Lazarus. Bukan Lazarus, siapa yang Abraham ya? Lazarus ini baru doang. pangkal. Ini kan makanya nanti saya ceritain. Yang Nanti saya ceritain secara detail ya. Asik kan? Asik Asik kan? Asik. Asik. Datang lagi. Datang lagi makanya. Datang lagi. Karena ini belajarnya nggak Pada saat dia seperti mati, Pak. Pada saat dia Belajarnya mati kan tentang dia turun ke alam maut. Ah. Dia Ini alam maut. Ini alam maut namanya Hades. Kita juga ada di Kita di alam maut. Kita juga Ya, kita di alam maut. Iya Kita kan? di alam maut. jadi Tapi bercampur setelah sama dia. penebusan Terus Kristus, waktu dijelasin kita nggak dapat Ya. apa-apa. kita udah nggak di alam maut dong. Kita dia ada di bumi, tapi kita warga kerajaan surga. Bisa nggak orang Amerika tinggal di Indonesia? Boleh. Iya. Ini kan dia warga negara Tergantung warga Amerika. Indonesia dulu kan. Kita ada di bumi, Oh, iya. tapi kita warga kerajaan surga. Ini ada, surga itu menguasai semua loh. Allah itu menguasai Termasuk. semua. Allah itu maha hadir. Segala sesuatu ada di dalam dia. Neraka pun ada di dalam dia. Jadi pertanyaannya Loh, semua. Kuasa dia. Mana ayatnya? Oke. Segala sesuatu ada di dalam dia. Iya, segala sesuatu Ada di dalam dia. Padanya tidak ada bayangan. Saya sih. Jadi pertanyaannya mengenai malaikat tadi. Oke, balik ke malaikat. Ya, malaikat itu kapan diciptakan? Karena di Alkitab tidak disebutkan. Iya. Nah, cuman kan ada malaikat yang menggoda si Adam, si Hawa, Hawa. menyebabkan dia memakan Jatuh. buah yang dilarang Tuhan. Iya. Jadi manusia diciptakan pada hari ke-6, manusia pertama. Iya. Nah, tapi malaikat tidak pernah disebutkan Iya. kapan Ciptakan tapi Ya. kok ada gitu. Ada ya, nanti kita cerita. Ya, terus yang malaikat tadi dia cuma punya roh dan jiwa. Kemudian dia bisa menjadi bentuk fisik, tapi itu sudah bukan bentuk dia asli. Dia bisa dalam bentuk kadang merpati juga. Bisa dalam kalau di kita baca aja lah ayatnya supaya jelas gitu ya, Maksudnya supaya enak malaikat itu dia manusia sorga kan, ada di surga awalnya. Ya. Awalnya. Terus dilempar ke bumi itu si Lucifer. Nih. Nah, Kalau di Ibrani itu dia katakan ini, malaikat itu nih, malaikat Ya. Nih, ayat 7 tentang malaikat-malaikat. Ini kan kita harus back to Bible ya. Jangan Iya, berdasarkan harus tertulis Iya. ya. Malaikat bilang apa? Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi apa? Badai. Dan pelayan-pelayannya menjadi Nyala api. nyala api dan badai. Badai. Dan nyala api. Oke, salah satu ya. Iya. Aplikasinya kemana? Pada waktu Musa di Gunung Sinai dia ketemu apa? api. Ah, Oh, itu. oh itu. Oh, itu. Iya, iya. Nangkep ya? Nangkep. Pada waktu hari Pentakosta turun, ada apa? Lidah api. Nah, oh itu. Ada suara angin tiupan keras? Oh, badai. Badai. Jadi nyala api bukan Roh Kudus ya, malaikat. Jadi Roh Kudusnya nggak kelihatan, tetapi malaikat kayak gini ya, saya kasih tahu. Presiden pada waktu datang ke sini pasti nggak sendirian. Pasti disertai dengan angkatan laut, angkatan udara, angkatan ajudan aja semua kan? Dalam segala Pada waktu Roh Kudus turun, dia roh nggak kelihatan. Roh itu nggak ada bentuk. Roh Kudus. Nggak baru Kemudian bentuk, dia dikawal oleh bala tentara surga, malaikat Hmm. dalam bentuk balai dan nyala api. Jadi yang bisa dilihat apa? Nyala. Nyala apinya. Yang bisa dilihat dirasakan badainya. Badainya. Padahal sebenarnya Kudus sedang masuk pada mereka. Tapi yang tampak oleh manusia, dirasakan oleh manusia adalah
nyala api dan lada. Itu yang tertulis dalam Ibrani. Nah, nangkap ya? Nah, jadi kan kita harus kembali ke Alkitab. Back to the Bible, ya. Nah, ini contoh lagi. Kadang-kadang dia bintang-bintang juga seperti orang Majus. Ya. Iya, lihat Bisa kan dia petunjuk. bintang. Dia kadang-kadang awan-awan juga. Pada waktu Tuhan Yesus naik terangkat, Iya. Ya. Di awal. dia dalam bentuk awan-awan juga, malaikat izinkan. Dalam bentuk burung pada waktu Elia, Oh, ya kan? Dipelihara oleh burung itu Dia bisa malaikat jadi Tuhan. apa aja ya. ngirim Dia bisa makanan, jadi ya. manusia, ya, Elia makan, dia bisa mau jadi makan. kerub juga, serafim, burung itu ya. Dia bisa jadi badai, bisa jadi nyala api juga. Nah gitu, itu malaikat. Tapi pada dasarnya dia tidak punya bentuk yang pasti, Karena dia roh. karena dia roh. Keberadaan roh yang punya bentuk cuman Allah dan manusia. Ya kan? Kalau manusia dia kelihatan, gitu kan? Allah punya bentuknya siapa? Yesus. Mana duluan, mana Yesus atau manusia? Yesus. Yesus duluan kan? Iya. Betul kan? Iya. Karena dia Allah daripada mulanya kan? Iya. Jadi manusia dibentuk berdasarkan Yesus atau Yesus dibentuk ada berdasarkan manusia? Berdasarkan Berdasarkan Yesus. Hah? Serupa dengan Nah, Yesus. jadi Gambar, kita kan? dijadikan serupa dengan Yesus. Betul kan? Yesus. Bukan karena manusia jatuh dalam dosa terus gue datang nih. Jadi manusia aja deh. Kalau yang jadi berdosa nanti binatang, gue jadi binatang deh. Bukan begitu konsepnya ya, bukan. Tapi karena sudah ada Yesus, anak manusia dari awal sudah ada kehendaknya. Cuman baru dinyatakan tahun 2000 gitu kan. Kan Ibrani 1 bilang begitu kan. Dia baru menyatakannya di dirinya di itu kan. Ibrani 1 kan. Nih. Setelah zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kepada kami. Maka pada zaman akhir ini dia telah berbicara kepada kita dengan firman-Nya, gitu kan. Baru 2000 tahun yang lalu Yesus itu ada. Tapi Yesus itu daripada mulanya, dari Alfa Pada tadi. mulanya Alfa. Oke. Ya kan? Ini juga nanti kita pelajari panjang ya. Nantilah. Ini agak udah mulai masuk ke terlalu banyak gitu ya. Tapi ngerti dulu kan Yesus. Nanti dulu ya gambarnya ya, ini aja dulu ya. Oke, oke, Gambar-gambarnya oke. dulu, Pak. Gambarnya ya udah paham ya. Nanti Tadi kebanyakan malaikat lupa. gimana malaikat? Udah ya. Jadi malaikat tidak punya tubuh, cuma dia roh jiwa. Jadi kalau ada yang itu tidak sesuai Alkitab itu aja lah. Kalau misalnya ada bentukan begini orang melihat itu tidak sesuai. Yang Alkitab aja. Oma, pertanyaannya udah terjawab? Udah. Udah. Oke. Malaikat. Oke. Ada lagi nggak yang bertanya sebelum kita terus aja? Cuma nanti hubungannya dengan kejadian itu. Ya, oh ya, kejadian itu dijadikan kapan katanya ya? Jadi sebelum ya, saya cerita dulu nih, nanti ada banyak. Jadi pada waktu dunia roh ini diciptakan, pelayan surga sudah diciptakan. Mereka sudah ada pelayanan. Yang punya nama nih penghulu malaikat nih. Luciel, tadinya L ya. Gabriel, Michael. L itu artinya Allah. Mereka masih menjadi pelayan surga. LL ini. Kemudian dia jatuh, jadilah dia Lucifer. Kalau disebut juga Satan. Satan jatuh disebut juga iblis. Bedanya Satan sama iblis nanti ya. Itu ada ini sama ya. Lucifer bukan dari 3 malaikat itu kan? Satu aja ini, satu ini aja. Karena dia ini bintang fajar bilang gitu. Hah? Mikael. Lucifer yang Nah, itu kan ada Mikael, ada Gabriel. ini Luciel, Gabriel, Mikael. Kok itu kelihatannya Mikael? Oh, gitu. 3L. Iya. Ini LL. Luciel. Nah, dia ini yang hendak menyamai yang maha tinggi. Akhirnya dia ke bumi kamu lempar. Ini adalah belenggu abadi. Neraka. Di sini juga ada. Jadi seperti itu, dan kita dari sini. Tapi bukan berarti kita adalah warga kerajaan alam maut, tidak. Tinggalnya memang di sini, tapi warga kerajaan surga. Pak mau nanya ya tentang malaikat. Aku pernah baca. Iya. Jadi ketika dia dilempar ke bumi, mereka itu katanya mengadakan perjanjian bersepakat untuk menyatakan kutuk. Ada 200 malaikat di Gunung Hermon. Benar nggak? Kalau ada kita menulis ya benar. Tapi ada nggak back to Bible aja?
Tapi itu Coba cari ayat di mana Alkitab gitu. atau di Di kitab Henok, Pak. Coba. Di Henok. kitab Henok Kita buka itu aja. di apa namanya Coba kita buka Henok. dijelasin. Jadi Kalau ketika memang Alkitab katakan dilempar ke seperti itu. bumi, mereka tuh bersepakat di Gunung Hermon menyatakan kutuk. Ada 200 malaikat. Oh, bisa saja. Ada Karena Azazel. Yang penting sudah karena malaikat ini miliaran itu di sana itu. Dan sepertiga itu jatuh di bumi. Mungkin dari sepertiga itu ada 200 yang di Bukit Hermon gitu loh. Ya kan? Bisa saja. Karena mereka banyak. di Kan Alkitab. sepertiga itu banyak loh. kitab Di Henok, Henok, kitab di apa? Ya. Henok. Pak, berarti gini ya Pak. Tuhan itu udah ada dari zaman dulu sebelum awal dan akhir. Ya Pak. Iya. Lewat Kalau siklus apa waktu. siapa? Jadi Tuhan itu udah ada dari zaman dulu Iya, sebelum daripada awal dan akhir dia, kan. dia awal Dari penciptaan. Nah, berarti dia tuh kayak dia punya rencana. Iya. Dia kayak sutradara lah ya. Iya, betul. Dari awal bahkan sampai ke akhir zaman. Iya, Itu Iya, apa namanya? sutra- Dia udah berencana. Skenario-nya. Skenario ya. skenario-nya. Berarti dia udah Di tahu dulu mana? ujungnya gimana ya. Udah tahu. Jadi kita gak usah Mana ketemu? pusing-pusing dengan kejadian dunia dong. Hah? Pasti Tuhan tolong kita. Sampai Itu- kita kepada akhir zaman. Sampai kan. Betul. Dia Tapi sudah kan dia Alkitab sudah memberikan pertolongan Kita kita. nolong kan ya. Pasti. Tapi kan pada Kita mau ditolak ada apa suatu enggak ya? ketika saat Roh Kudus terangkat. Kan kita udah gak ada Roh betul. Kudus lagi katanya kan. Iya, yang kalau sudah berbicara. terangkat, materai kan kita materai Iya. udah. Memang Roh Kudus tidak dicurahkan, tapi kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Tetap ada. Karena nama Yesus ada tetap di kita. Mungkin selama kita nggak berpaling daripada Tuhan, kita selamat gitu ya. Tapi kan ada anak Tuhan juga yang ini Pak, yang istilahnya nggak percaya lah melakukan dosa, Ada banyak hamba Tuhan yang melakukan namanya dosa. bukan menjauh dari Tuhan. Iya, yang Bisa, tadinya bisa, percaya, bisa. Nggak percaya ya nggak udah percaya. melakukan. Iya, bisa berdosa, tapi bukan lagi dosa yang menyangkal darah tubuh dan darah Yesus ya. Bisa juga, pendeta bisa bohong juga loh. Iya Bisa kan? nipu juga. Ada. Bisa. Iya. Itu dosa moral etika. Tapi diselamatkan. Tidak pasti. Diselamatkan itu ada Tumbuh. tubuh dan darah Yesus nggak? Dia sebagai orang percaya diselamatkan dia. Tapi dia kekurangan upah nanti, kehilangan upah. Oh, Upahmu besar di surga itu. Upah. Upah. Ah, nanti saya cerita. mahkota. Jadi pada waktu kita menjalani kehidupan iman kita, itu yang dikatakan dalam 1 Korintus 3, ya kan? Kemudian kita sudah percaya kan Yesus. Jadi orang percaya dong. Iya. Dasar imannya apa? Yesus. Ya kan? Setelah itu ngapain? Makan tidur kayak tadi. Begitu. Mengerjakan Enggak kan? keselamatan. Mengerjakan keselamatan. Kita mulai bekerja. Kerjanya apa? Jadi saksi. Menceritakan, kan katanya. Kan Jadi saksi, beritanya, pokoknya jadilah jadi saksi. saksiku. Ceritakan, Ceritakan. lakukan. Dan aku akan menyertai kan terus gitu. Itu kan perintahnya kepada siapa? Kepada semua orang percaya. Siapa orang percaya? Ya laki-laki, ya perempuan, siapa saja dalam Yesus kan. Tugas kita menjadi saksi. Pekerjaan kita menjadi saksi. Untuk apa? Bawa penuaian besar ini jiwa-jiwa kan. Itulah pekerjaan kita yang sesungguhnya. Memang kita bekerja di area usaha dan buka toko, buka ini itu pekerjaan tubuh sebenarnya. Tapi pekerjaan pada hidup yang kekal itu jadi saksi. Itu yang mendampak kepada kehidupan yang kekal. Itu. Nah itu kita bekerja, kita mulai membangun. Bangunnya itu dengan dasar apa? Kayu kering, rumput, jerami, emas, perak, permata. Itu kan 1 Korintus 3 kan mengatakan begitu. Lanjut lagi nanti baca di 1 Korintus 15. Itu diceritakan, nanti beda kemuliaannya. Pada waktu kemuliaan nanti itu beda. Ada kemuliaan matahari, ada kemuliaan bintang. Bintang yang satu, bintang yang lain berbeda. Kemuliaannya beda-beda. Beda-beda. Pada waktu kita bekerja membangun dasar iman kita tadi sudah dalam sebagai orang percaya menentukan kemuliaan. Pada waktu kita tidak membangun itu tidak ada kemuliaannya nanti. Diselamatkan sih diselamatkan, tapi seperti orang ditarik dalam api yang ada penyesalan. Kenapa dulu waktu masih hidup enggak menjadi saksi? Kenapa dulu? Diselamatkan ya. Karena sudah terminate gitu loh. Kita bisa mengerjakan pekerjaan sebagai saksi ini selagi masih hidup. Kecuali dia jadi mualaf ya Pak. Kalau sudah jadi mualaf, dia sudah menyangkal tubuh dan darah Yesus. Tidak ada lagi korban darah lagi sama dia. Karena dia sudah menyangkal tubuh dan darah Yesus gitu. Otomatis. Karena tidak ada pengorbanan lagi. Karena Tuhan Yesus mati satu kali. Tuhan Yesus nggak mati 2 kali. Iya, mati sekali. Mati 1 kali, saudara. Pada waktu dia menolak itu yang dikatakan dalam Ibrani. Coba kita baca Ibrani 5 ya. Ibrani 6.
Nih ya. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan, perbuatan sia-sia. Ayat 2 yaitu ajaran tentang beroleh baptisan, tumpang tangan, baik ini. Dan itulah yang kita buat. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mencap karunia surgawi yang penuh dengan kudus, dan yang mencap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dulu yang akan datang. Namun yang murtad lagi, gitu ya, tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian, sehingga bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi kan adalah. Nah terus kalau dibalik lagi Pak, udah Ya tidak ada pertobatan. Nah sekarang persoalannya gini. Pada waktu dia sebelum murtad itu dia memang sudah percaya Yesus belum sih? Atau cuma Kristen KTP? Pak, teman saya pendeta ya. Oh. Terus dia mualaf. Terus dia kembali lagi. Nah itu bagaimana itu? Kalau sudah dia, ini ya angkatnya memang begini kok. Atau dia belum KTP kerajaan. Belum tentu, ya bisa jadi juga pendeta belum tentu, Iya. belum tentu, Belum KTP belum tentu, belum tentu kan? belum tentu. Pendeta itu belum tentu percaya Yesus loh. Tapi yang penting dia kan kembali percaya Yesus. Iya. Nah, pada waktu dia balik bisa jadi dia juga Iya, bisa bertobat. jadi dia Bisa jadi. bertobat. Waktu itu dia pendeta KTP-nya status, belum. Status. tetapi dia belum ada darah Yesus di dalam dia. Iya. Karena Tuhan Yesus cuma KTP-nya melihat ada kan darah darah pula di Yesus. dalamnya. Sama pada waktu malaikat, waktu pencabut nyawa lewat itu kematian anak sulung di Mesir, malaikat itu cuma melihat ada nggak darah di ambang pintu. Tanda. Tuhan Yesus pun melihat begitu. Ada nggak darah Yesus di dalam kita? Pada waktu dia melihat ada darah Yesus dalam kita, Bagian kerajaan. ya, kebagian. Tapi pendeta tadi ada darah Yesus kan? Aku juga nggak tahu. Yang bisa tahu kan Tuhan. Iya. Itu nggak ada yang Bolak terbuka. balik Kristen Islam kan Yang bisa lihat kan malaikat. Yang bisa melihat. ditebus Pak dengan darah Yesus. Dia udah lahir baru. Ya jadi berarti pendeta. kalau memang dia sudah ditebus dan dia sudah tahu, berarti dia tidak ada lagi korban buat dia. Dia jadi pendeta lagi percuma karena dia melakukannya di luar Kristus. Dia istilahnya udah nggak ada upah di situ gitu, ngapain juga gitu. Kasihan, nggak ada itu. Sebenarnya Yang kalau penting kan dia murtad terus pendetanya aja begitu. beriman Hah? penuh Ya udah, Sepertinya dia dia udah di luar kan sudah. Kan bilang tidak ada lagi. Nggak mau Ada ada lagi. Nggak ada lagi. Itu memang udah tidak ada lagi kan sudah menulis ya. Iya, kita kan sesuai Alkitab. Kalau Jadi udah nggak ada lagi, pendeta kata ini- apa itu nggak Dia bakal pendetanya dia ceraiin istrinya. Sebab mereka Dia menyalibkan lagi anak Allah bagi temannya. dia, menghinanya. Dia Oh, Tidak mungkin dibaharui lagi. belum penuh. Dan Ini nih, tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Karena apa? Mereka nyalipin lagi anak Allah. Padahal anak Allah Ini yang sudah tersalib. dimana, Ibrani 1, Ibrani 6. pulang dari sana nggak ada lagi. Ya, ingat itu. Oh iya, tidak mungkin lagi. Iya, Tidak ada tulisannya di Alkitab. Atau dia belum baca ini mungkin dulu. Iya, Waktu jadi pendeta. iya, Pak. Kelewat, Dia Pak. pendeta. Setelah baca dia nyesel gitu loh. Dia pendeta, dia ceraiin istrinya Pak. Terus dia nikah sama temennya Muslim. Terus dia umroh, Hmm. 2 kali umroh. Pulang di umroh dia tuh Dapat Tuhan ingat Yesus ya. ingat Yesus terus. Balik umroh dia balik lagi, dia cerai sama si istri keduanya, dia cerai. Ada Kawin lagi. Ada Kawin lagi. sebelumnya memang bukan percaya. Bukan. Walaupun pendeta dia belum percaya Yesus. Karena ada ayatnya. Pernah nggak nonton film ini? Nonton film apa? Apa ya? Iya. Yang main Nicolas Cage itu loh. Apa ya namanya? Diterima. Dia pilot. Hah? On air, on air. Yang pada waktu itu hari penghakiman terakhir semua kok terangkat gitu loh. Apa ya? Film apa? Tinggal kedaulatan Tuhan. Pernah ya nonton film itu ya? Ada ya? Kenapa Iya. dia? Itu ada film Nicolas Cage dulu itu menggambarkan situasi itu. Jadi tahu-tahu ada tabrakan besar, ya kan? Mobil tabrakan, pesawat tabrakan, toto pilotnya terangkat gitu kan, terangkat, sopir terangkat, semua yang udah nggak ada sopirnya tabrakan, semua caos lah negara. Ada pendeta nggak di situ yang tinggal? Ada, karena dia tidak punya Yesus. Ada pendeta yang tinggal. Berarti pendeta itu tidak dipenuhi Roh Kudus gitu loh. Ya, bukan zaman sekarang pendeta Tapi kan kalau dia rokok. diterima lagi sama Tuhan ya, Ada kedaulatan Alkitabnya Tuhan ya Pak. Pendeta kan tuh tidak. Ya memang kedaulatan, tapi ditulis sama Ini berarti ya ada. Berkata kepada siapapun yang aku berkenan. Judi. Pendeta cuma jabatan. Terserah Tuhan gitu ya Pak, kalau dia mau Itu cuma simbol Sama pendeta. Iya. Nah itu contohnya kan bisa cerai, pindah, masuk lagi. Iya. Kawin sama temennya. ya ada filmnya. Gimana?
Lebihan ya. Nah, itu menceritakan sedikit. Kalau sama temannya selingkuh. Lanjut Pak. Iya, yang Ibrani 10 juga ada menceritakan. Makin berat ini. Nah, ini. Kerjaan. Ibrani. 10:26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan kebenaran, maka tidak ada korban penghapusan dosa. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, penghakiman dan api yang dahsyat. Ya. Kalau dosa. Nah itu kalau Kita Pak, berada lagi. jika kita sengaja, jadi kalau nggak sengaja, Pertama nggak sengaja Benar, tuh, benar. lama-lama jadi kebiasaan. Kalau sengaja Tapi pun pura-pura ya. nggak sengaja ya. Itu awalnya. Jadi disengajain. Iya, itu juga. Pura-pura nggak sengaja. Pertama nggak sengaja, lama-lama kok dosa itu enak kan dibilang kan. Lanjut. Jadi sengaja. Enaknya dan lanjut terus. Tapi dosa yang seperti apa? Maksudnya kadang kan Menyangkal tubuh dan darah Yesus. oh, Itu Kalau- murtad itu dia menyangkal tubuh dan darah Yesus. Dosa yang menghujat Roh Kudus itu Pak, Ya. Yang- yang nggak diampuni lagi gitu. Ada kan Menghujat dosa Roh yang Kudus nggak itu ada gini ya kan, Roh Kudus itu kita sudah menerima kasih karunia, kita tidak dibaharui lagi. Mungkin kita dulu dikasih karunia ini ya, karunia untuk ya misalnya karunia hikmat gitu kan. Terus karena kita berdosa tidak ada karunia hikmat lagi bagi kita. Diambil karunia hikmat. Jadi tidak ada hikmat lagi dalam orang itu. Tapi bukan berarti dia tidak bisa punya karunia yang lain. Dia bisa, kan karunia banyak ya. Hanya buka. Hikmat, pengetahuan, karunia kesembuhan, ya karunia bernubuat, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, pengasuhan diri gitu, nasihati, ajar segala macam gitu ya. Tetapi kalau dia mangkir dari satu karunia yang sudah dikasih sama dia, tidak dibaharui lagi. Karunia itu tidak ada pada dia yang lagi. bilang tidak diampuni gitu. Iya, Maksudnya nggak dikasih karunia lagi. ya kalau Roh Kudus begitu. Bukan Roh Kudus yang menyebabkan orang ke neraka atau ke surga itu karena itu. Karena tubuh dan darah Yesus. Kalau dia menyangkal tubuh dan darah Yesus, tapi kalau dia tidak taat kepada Roh Kudus, dia tidak bisa dibaharui lagi dengan karunia itu. Jadi dia harus sungguh-sungguh berdoa minta karunia yang lain lah. Jadi ambil ya Ya karunia karunia. yang Roh Kudus kasih. Kayak talenta yang dikasih itu loh. Ya. Kan ada orang dikasih satu talenta terus tidak dikerjakan gitu kan. Yang talenta. Dipadamkan, dilukakan kayak gitu kan. Akhirnya talenta itu diambil kasih orang lagi gitu. Jadi kita harus mengerjakan talenta kita. Dikasih apa kita kerjakan supaya dikasih 4, kasih 5. Nah itulah kita fungsinya bekerja. Pada saat hidup ini kan juga bekerja. Kita bangunlah sebaik-baiknya. Lah kalau kita untuk kesehatan aja kita habis-habisan ya. Supaya orang sehat sampai ke Penang, ke Cina, ngabisin duit banyak-banyak. Kenapa enggak untuk kesehatan roh jiwa kita? Kita serius sungguh-sungguh. Ya kan? Begitu kan? Ini kan penting ya. Mana lebih penting? Yang untuk ini aja kita habis-habisan. Kasih yang terbaik. Ini kan kasih yang terbaik, makanya mesti terus gitu. Healing. Ya kan? Ini healing. Tapi ini nih. Healing. Ya kan kira-kira gitu lah. Kalau ini kasih kalau ini jiwa, dikasih makan. Bikin cantik. nah, kalau ini kasih yang terbaik, ini berarti kasih yang terbaik ya. Yang lebih baik lah gitu. Maksudnya kan? Kalau ini dikasih yang baik, di sini harus lebih baik. Kira-kira gitu lah. Karena ini nanti yang kekal. Ini pasti tinggal. Makin lama makin menyusut lah. Alis sudah nggak lentik lagi. Kulit udah mulai keriput. Kan penyusutan, semua kan penyusutan kan? Pasti. Ya kan? Tapi ini harus dibaharui dari sehari ke hari terus. Jadi kita merubah sekarang sudut pandang kita ke sini gitu loh. Jadi kita yang sebenarnya tuh ini, Iya. bukan ini. Ini kemasan. Petrus bilang ini kemah. Kali itu ya Pak. Ini kemah ini. Rasul Paulus pun bilang ini kemah. Ya. Di 2 Korintus 5. Ini kemah. 1 Petrus bilang ini kemah ini. Kita jangan serius dengan kemahnya saja. Serius juga dengan yang ini gitu. Supaya Ya kan? imbang ya Pak. Iya, karena ini yang kekal. Karena ini kan jadi debu tanah nanti, jadi pupuk. Iya betul sih. Jadi pupuk dia. Jadi Tanaman. kita banyakkan di jiwa nih kelihatannya ya. Nah, kita harus ke sini roh merawat dan jiwa jiwa. terus nih ya. Nanti pada waktu mati ini roh jiwanya yang terikat masuk.
roh jiwanya ini melekat di sini. Jadi melekat di sini, tubuhnya kembali jadi tubuh tanah, roh dan jiwanya yang baru ke. Ini yang selama-lamanya. Inilah yang kita bangun. Cara kerjanya gimana? Makanya dibilang Yohanes 6 kan, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa, gitu kan? Betul kan? Bekerja untuk dapat makanan binasa. Kalau kita bekerja di sini, mungkin jadi apalah, dagang, kita dapat duit, duitnya buat beli makan, untuk makanan yang dapat binasa. Tapi pada waktu kita bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan di itu kan LOF, GBM gitu kan. Nah di situ kita sedang bekerja untuk itu, kepada jiwa kita. Itulah pekerjaannya. Sama kita, job bisnis sama semua, jadi saksi semua. Cukup ya, udah lebih. Kalau yang nggak percaya Tuhan, dia mati, rohnya melayang-layang di udara. Kalau nah itu kerjaan bagus itu. Menarik. Kayaknya Kalau terus kita kan bagus. kembali kepada Boleh, boleh, penciptanya. boleh. Iya betul. Kalau Kalau nggak ini yang saya percaya, tahu ya, orang yang tidak percaya ini statusnya. Dia masih setengah hidup. Kalau yang tidak percaya, orang tidak percaya mati, dia masih ada di dalam maut dan tayangan. Hades ya. Oh gitu. Iya kan melayang-layang. Tayangan. Cari tempat. Kita sering kan pada waktu pengusiran setan, dia jadi setan. Oh. Kami sering sekali itu kalau kita ngusir, hanya itu, kamu ini siapa? Saya engkaunya katanya. Iya betul. Iya betul. Oh, benar. Iya benar. Tuhan Yesus kan tanya kan sama si nanti ada pelajaran lagi. Saya makanya rajin datang aja, nanti saya ajarin. Nanti saya ajarin itu. Mantap juga. Gentayangan dia. Karena dia itu mantan manusia. Nanti dibiasa tapi ayatnya lengkap lah. Tapi kalau di sini cuma tidak sepotong nanti aduh. Kurang. Iya. Padahal ya, saya sering kok. Tuhan Yesus sendiri bilang, kamu siapa? Legend. Dia bilang gitu kan? Iya. Siapa itu legend tahu nggak? Iya. Legend itu tentara berkuda Romawi. Jadi gini sejarahnya legend itu. Saya ceritain. Pada waktu Romawi ingin menguasai Eropa, mereka membentuk banyak sekali tentara legend, tentara berkuda untuk menguasai Eropa. Setelah mereka kuasai Eropa, mereka over budget. Mereka nggak punya anggaran untuk membiayai tentara yang sedemikian banyak. Terlalu banyak. Diadulah tentara-tentara ini. Disitulah siapa yang kuat dialah menjadi tentara yang hebat dan mati itu. Itulah legend. Makanya mereka banyak. Matinya di situ. Masuklah ke dalam itu orang gila itu. Iya. Masuk ke babi itu. Itu legend itu. Legend itu di situ. Iya. Legend itu tentara legend, tentara Romawi, tentara berkuda. Legion. Itu legion namanya. Legion tentara berkuda. Jadi kalau kita telusur siapa itu legion, itu tentara berkuda itu. Itu bukan malaikat loh. Karena banyak orang itu malaikat enggak, Alkitab udah cerita kok. Jadi itu tentara. Tayangan dia ya. Iya, karena gini, ukuran itu pada waktu itu kan tahun 30. Iya. Ya, ingat ya tahun 30, setelah itu kan tahun 30-an ya. Rekrutmen waktu itu Romawi berencana menguasai dunia itu 70 tahun sebelum Masehi. 60 tahun. Ya. Berarti udah ada 90. Waktu itu mereka direkrut umur 17 tahun lah kira-kira. Iya. Betul kan? Iya. Umur 17 kan? Ceritanya gitu. Gitu kan? 17 ditambah taruhlah 60 70 80 di udah mendekati ke 80 ya, udah 70 80 ditambah 30 tahun ya masa Tuhan Yesus. Hampir mendekati 100 sekian belas tahun lah umur mereka. Setelah itu mereka kemana? Dibuang ke babi. Masuk ke jurang. Sama Masuk babinya sekalian kan. sama babinya sekalian. Tapi sebenarnya babinya mati. Saya turunan kita itu makan babi dari awal begitu ya Pak Pendeta. Nggak apa-apa lah, babi itu kan makanan enak. Babi di perjanjian lama babi nggak boleh loh ya kan? Karena apa sih namanya? Masuk ke benebon. Iya, Karena jadi berkaki- awalnya itu kan itu kan tentang makanya saya bilang cerita kalau babi. kita nanti sudah ngerti perjanjian baru, Boleh semua. Boleh. kita mulai tahu jangan lagi melakukan pola-pola hidup di zaman perjanjian lama. gitu. Harus gimana dong Tradisi yang mereka babi? makan aja babi yang Makan sikat bah. Oh, saya tapi tidak semua berguna. Nah, Iya, tidak langsung berguna. Nggak berdosa. Tapi Ya. infonya babi lebih bagus dari sapi. Iya, loh. karena Iya. dia menjadi Kenapa? tentara Romawi Ternyata kan. gini, kenapa kok Kita itu turunannya jadi makan setan legion itu pengen masuk ke babi kan? Ternyata ada yang bilang gini, babi itu sistem sarafnya lebih dekat ke manusia. Oh.
Kok strukturnya itu dekat ke manusia. Makanya banyak dipakaikan untuk Iya, karena dia kan tentara, awalnya tentara itu. Iya, vaksin. banyak. Aku sedikit serius waktu itu sih. Kan tentara itu kan masuk babi. Iya. Di zaman itu kan gagah perkasa. Dia kan tentaranya ceritanya gitu kan, Pak. Kenapa dia mendekati 120 tahun itu yang diceritakan di dalam kejadian Nabi? Ingat nggak kejadian Nabi? Kejadian Nabi bilang gini. Umur manusia berapa? 70 kalau kuat. 70. Kalau di 80 ya? bonus. 120 tahun. 120 Oh, iya, iya. Awalnya. Jadi legion itu hampir mendekati 120 tahun. Itu ini kan Ya. rekrut 120 itu. Memang jadi masuk ke itu Masuk kan dia habis ke itu Dia kan tanya, Tentara apakah itu kan kamu dia- datang sebelum waktunya? Mereka belum waktunya. Tayangan itu. Tapi udah deket lagi gitu loh. Kan tadi udah 100 sekian belas kan? iya. Jadi seperti itu. Dia yang minta kan Iya. dilemparin ke babi. Ya kan dia bilang, dia kan ngomong-ngomong ke Tuhan. Apakah kita kan belum waktunya nih? Apakah kamu datang sebelum waktunya? Bilang gitu. Apakah kami belum waktunya kan? Dia bilang gitu kan? Ya udah. Kalau gitu kami ke babi aja. Iya. Ya udah masuk ke babi gitu. Tapi waktu mereka udah pendek sebenarnya. Masuk lagi ke jurang. Terus habis itu kemana? Ke jurang maut. Jurang. Iya, Di sini. Di situ aja. Nanti Si ada babinya lari ke ada jurang. jadwalnya lagi. Enggak maksudnya habis itu. Nanti setelah dari jurang maut, nanti di penghakiman terakhir baru mereka dimasukkan ke, nanti ada lagi mereka tuh di penjara selama 1000 tahun. Iya. Itu mereka nggak bisa bergerak. Iblis dan pengikut-pengikutnya. Itulah zaman namanya 1000 tahun damai. Itu zaman 1000 tahun damai itu di Karena sini. kita belajar itu Angkatan enggak. senjata. Kita belajar 1000 tahun. Dia dilepasin lagi. Nanti setelah 1000 tahun Dilepasin. dilepasin Di lagi situ dia. kita jadi makan babi. Nah, Sekarang aja udah makan. Ya di zaman itu. Zaman Tapi itu karena masih tentara itu kan babi. gagah perkasa. Awalnya gitu. ya setelah 1000 tahun nanti baru dia dilepaskan lagi. Gitu sih katanya cerita ini umurnya gitu kan perkasa babi. Temanku yang muslim, Makanya dia kalau makan babi kan. Muslim kan nggak boleh makan babi. Babinya udah disunat. Kan yang bawa cerita Nah, ini nih. zaman dulu yang kita Nanti lihat di- sejarah ini nih, 60 tahun. sebelum masa 1000 tahun itu mereka diikat di sini. Dan mereka tidak bisa bohongin lagi, nipu. Kan dia kerjaannya, PR-nya mencuri, membunuh, membinasakan kan. Dia bawa segala dusta kan. Dia udah nggak bisa di sini lagi. Nah nanti baru di tahta putih ini baru penghakiman terakhir ini baru dia masuk ke neraka. Kita di mana? Sorga lah. Nah kalau Bukan ini kita maksudku kita di di sini. area mana? kalau kita di zaman 1000 tahun damai ini, Oh, kita yang ada di Materaikan Laure Kudus ikut bersama-sama Yesus. Diangkat ya, Memimpin, Pak? menjadi leaders di alam ini. Itu 1000 tahun damai. kita di masa Itu kalau yang di Materaikan, anugerah. Oh. yang ini kan orang percaya kan ada. Yang Tuhan Yesus itu. Kita Ini ada kan di batasnya situ. ini kan. Kita udah diangkat, Pak. Kalau kita belum lah, kita kan masih Kita kan masih di sini. Siapa? Siapa tahu lecture aja. Siapa tahu lagi. Dia kritis makan. Ya 1000 tahun damai. harus fokus, makan tidur. Sayangnya belum makan. Makanya fokus makan tidur. Kalau 1000 tahun damai, bukannya kita memerintah bersama dengan Yesus. Kita memerintah Kita bersama mau dengan perintah. Dia. Iya. Berarti kita udah diangkat dong. Kapan? Kita diangkat dulu, baru Oh iya nanti memerintah kan. pada waktu kerajaan 1000 tahun ya kita memerintah Memerintah, bersama kan? tapi bukan dengan tubuh ini lagi. Iya. Sudah tubuh kemuliaan. Kemuliaan. Sudah dalam bentuk tubuh kemuliaan. Berarti kita udah diangkat. Iya. Udah. Kalau ditahan 1000 tahun kita sudah terangkat. Oh itu nanti yang dilepaskan itu pas zaman anti itu antikris kan? Ya di zaman antikris ini sebelum antikris itu ada paham teologis yang berbeda-beda. Ada yang bilang kita terangkatnya setelah milenial, ada yang bilang sebelum. Tapi kalau yang saya pelajari Alkitab, kita sebelum antikris kita sudah terangkat. Karena kita akan memerintah. Yang di bersama materai dengan nanti Dia. sudah terangkat. Yang tinggal di sini yang tidak dimateraikan itu masuk ke antikris. Penganiayaan besar Dan itu pun kalau kita masih hidup. kalau kita masih hidup. Iya kan? Katanya Pak, Kalau kita udah nggak hidup ya tidur di Firdaus. Firdaus itu katanya yang tinggal Firdaus. Pak, kan kita diangkat nih. Iya. Yang ada yang tinggal kan. Ada yang tinggal, Nah yang tinggal itu yang berdosa sama yang belum dimateraikan.
Tapi Yang belum dimateraikan ada itu. orang-orang yang Ada. apa namanya? Ada orang istilahnya- percaya belum dimateraikan. Yang lapar makan. Jadi dimateraikan itu maksudnya? Penuh Roh Kudus. Oh, penuh Roh Kudus. Roh Kudus itu kan materai. Oh. Dimateraikan oleh Roh Kudus. Materai. Itu materai kita Roh Kudus. Dia diutus di dalam nama Yesus. Terima Yesus, terima darah Yesus, artinya sudah dimateraikan belum? Belum. Jadi Baru harus- menjadi orang percaya. Oh, terima Roh Kudus baru dimateraikan. Lahir Baru. Kalau kita terima Yesus, itu kita baru lahir baru. Oh, Kita dilahir baru oleh firman. oh, Firman yang tadi menjadi tubuh tadi. ya. Nah, setelah itu kita dipenuhi Roh Kudus, dimateraikan oleh Roh Kudus. Anggap ya? Iya, diberi Roh Kudus. Berarti wajib atau enggak ya berbahasa roh? Itu sama enggak? Itu karunia kalau Roh Kudus. Oh, itu karunia. Berbahasa roh. Belum tentu orang yang tidak berbahasa roh tidak dipenuhi Roh Kudus, belum tentu. Roh Kudus karunia, berbahasa roh itu karunia diberikan. Karunia berbahasa roh. Jadi kalau orang tidak berbahasa roh tidak dipenuhi, belum tentu. Tapi kan lebih enak berbahasa roh, sudah pasti dibilang gitu kan, daripada enggak kan gitu. Bisa lagi nih kita berhadapan, satu berbahasa roh, satu tidak berbahasa roh. Saya belum tentu tidak dipenuhi Roh Kudus. Gitu kan? Belum tentu. Karena saya tidak ada karunia berbahasa roh kan. Tetapi kalau saya berbahasa roh, kan sudah lebih enak kan bilangnya. Tapi orang tahu dari mana sudah terima Roh Kudus atau belum kalau nggak berbahasa roh? Nah, ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu kan? Berarti orang yang punya kuasa terima Roh Nah, Kudus. gini. Oke, betul. Bukannya Jadi- percaya Yesus langsung terima Roh Kudus. Iya, diterima Pak. kuasa harusnya begitu. Nanti aku jelaskan. Ini ya, saya jelaskan nanti di nggak apa-apa, sedikit ya, ini ya. Coba kita baca di Kisah Para Rasul ya. Nanti ini ceritanya benar nih. Kan ada, saya ceritain dulu lah. Pada waktu itu kan Filipus dia memberitakan di Roma, di Samaria. Kita baca ya. Kisah 408 ya. Filipus dia. Mereka yang tersebar itu menjelajah ya, 4 ya. Ini setelah Stefanus mati nih. Kabur tuh mereka ya. Tetapi Saulus bersama bidang jemaat mereka ayat 4, mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil karena Paulus ini mau bunuh semua orang-orang ya. Dan Filipus pergi kemana? Ke kota Samaria. Kemudian dia apa dilakukan? Memberitakan Mesias. Dia ceritakan Yesus di situ kan. Nah, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan virus, kemudian mereka melihat tanda, mereka semua menjadi Percaya bulat, menjadi hati dan menerima apa yang yang diberitakan. diberitakan. Dari banyak orang itu juga didoakan kepada orang itu keluar roh jahat juga, ya kan? Maka sangatlah besar sukacita orang di kota Samaria itu, ya kan? Dah sampai itu ya. Dan mereka mengikuti sudah lama takjub, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan nama Yesus Kristus. Setelah mereka percaya, mereka diberi dibaptis ya. Dibaptisnya dalam nama siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Pasti dong, Pak Filipus dibaptis dalam nama Yesus kan? Oke, lanjut ya. Simon sendiri juga percaya, kemudian dia dibaptis. Dia udah percaya dibaptis kan? Ya. Oke, yang lain juga gitu kan di Samaria? Oke, ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar, dengar nih, bahwa di tanah Samaria telah menerima firman Allah dan mereka sudah menjadi percaya ya, dan sudah dibaptis kan? Iya. Mereka mengutus siapa? Petrus dan Yohanes. setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang sama beroleh Roh Kudus. Nah, dapat ya? Mereka belum terima Roh Kudus waktu percaya. Nangkep ya? Sebab Roh Kudus belum turun di antara mereka. Mereka cuma dibaptis dalam nama Yesus gitu loh. Coba ya, ada perbedaan nggak? Ada. Jelas ya? Mereka itu baru percaya dibaptis dalam nama Yesus, tapi Roh Kudus belum turun. Saya nggak tahu jeda waktunya berapa lama ya pada waktu itu ya. Mungkin Filipus buru-buru ya, setelah dia dibaptis, terus dia dari Samaria di jalan. Kan dulu belum ada kendaraan ya. Iya, jalan kaki. atau Jalan kaki, pakai mungkin berapa minggu lah, kurang lebih dah ya. Berapa minggu. Itu jaraknya kurang lebih berapa? 500 kilo ada? Ya. Di jalan kan? Jauh kan itu? Jauh. Nggak tahu berapa hari lah. Pokoknya ada jeda waktu atau berapa bulan. Tapi begitu dia sampai, dia kasih tahu, Samaria sudah dibaptis, sudah dibaptis. Datanglah Petrus sama dia. Timpangkan tangan mereka, terimalah mereka.
Jadi saya mau kasih tahu bahwa orang percaya dibaptis dan terima Roh Kudus itu beda. Ini ayatnya kan Alkitab bilang. Itu kejadian di sini. Jadi kita harus berdoa minta dipenuhi Roh Kudus. Tapi idealnya orang percaya itu langsung dipenuhi Roh Kudus gitu loh. Idealnya gitu, langsung dimateraikan. Seperti yang dikatakan dalam Efesus. Jadi harus ada statement bahwa dia terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Kan? Iya. Gak cuma sekedar, oh aku udah percaya. Iya, Enggak, terima Roh tapi ada Kudus. Terus statement bahwa nextnya saya apa? Terima Roh Kudus gitu. Iya. Jadi Oh gini Kak, kali Pak. Karena saat itu Yesus belum terangkat. sudah ini kan kisah para rasul. Oh, ya? Sudah dong, sudah ada Pentakosta sudah tercurah di kisah para rasul 2. Jadi orang terima Tuhan Yesus itu gak otomatis penuh Roh Kudus. Tidak otomatis. Terima Tuhan Yesus pun ada statement bahwa kita terima Tuhan Yesus, betul kan? Gak cuma jadi Kristen, artinya kita terima Tuhan Yesus. Iya, dan dibaptis sebagai Nah, bentuk percayanya itu, pernyataan iman yang pertama itu dibaptis. betul. Tanda pertobatan. Tanda pertobatannya dia aku mau dibaptis. Gitu. Gak semua, karena Kristen itu kan sekedar agama ya. Iya. Jadi kalau orang agama Kristen belum tentu dia terima Tuhan Yesus atau percaya Tuhan Yesus. Jadi kalau walaupun kita Kristen mesti ada statement bahwa kita terima Tuhan Yesus dan buktinya memberi diri dibaptis. Iya. Setelah kita beri diri dibaptis, mau terima Roh Kudus kita harus juga ada statement bahwa Iya. Tuhan aku menerima Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Ya, baru Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. itulah disitulah kita baru dimateraikan. Jangan Iya. cuma sekedar saya Kristen, saya percaya Yesus, saya terima Roh Kudus. Nggak cuma sekedar itu, ada pernyataan bahwa saya terima Tuhan Yesus dan saya beri diri untuk dibaptis. Baptisannya pun bukan cuma sekedar kayak percik yang karena menurut firman kan, firman itu udah diselamkan. Sesuai semua kan maksudnya nggak semua sama kan? Karena yang kayak dipercik itu adalah menurut agama atau kepercayaan dari agamanya masing-masing atau Dogma. gerejanya masing-masing. Tapi kalau Dogma. sesuai firman ada yang ditenggelamkan. Itu artinya memberi diri dibaptis. Ya kan? Ya, baptis nanti sesi berikut lah ya. Berarti dia Iya, harus iya. menerima baptisan Roh Kudus gitu ya. Itu pelajaran baptis nanti. Oke lah. Baptis dalam nama Baptis itu maksudnya Baptis dalam ditenggelamkan. nama Yesus. Ditenggelamkan di dalam Roh Kudus. Kalau baptis Roh Kudus itu. Ya, itu kalau baptis Roh Kudus. Baptis yang benar kita ditenggelamkan Jadi di pada dalam waktu air. kita diterima Roh Kudus, sebenarnya kita sudah dibaptis Roh Kudus. Itu artinya. Baptis Roh Kudus itu terima Roh Kudus. Waktu kita Kita didoakan, ditenggelamkan di dalam kita Roh Kudus. terima. Oke. Kita masuk dalam Roh Kudus. Mau pertanyaan terakhir Ini atau harus udah langsung melalui selesai? tumpangan tangan Pak. Hah? Tidak harus. Saya nggak ditumpangin tangan. Atau berdoa sendiri Bu, minimal berdoa sendiri apa di rumah, di kamar, berarti aku Saya Tuhan kalau pengalaman pada waktu gini. Jadi harus ada statement. Pada waktu itu aku doa ya. Terus dalam doa sungguh-sungguh memang aku minta sekali aku dipenuhi Roh Kudus pada waktu itu. Nah pada waktu aku minta Tuhan penuhi Roh Kudus, berdoa mengerang minta gitu, aku dalam vision aku melihat cahaya yang terang sekali yang aku nggak bisa lihat bandingkan dengan matahari. Di situ aku mulai berbahasa roh, mulai berbahasa yang aku nggak tahu bahasa apa. Di situ mulai berbahasa itu aku tahu itu aku dibaptis di dalam Roh Kudus. Oke. Itu Pak yang dibilangnya kepada yang dia kenal. Ya? Kan ada. Roh Kudus diturunkan kepada siapa saja yang memang mau, Yang percaya. yang percaya, orang percaya, bukan orang yang nggak percaya. Orang percaya saja yang penuh Roh Kudus. Karena dia syaratnya percaya dulu, orang percaya Yesus dulu, baru dipenuhi Roh Kudus. Tapi ini menarik di kisah para rasul 10. Apa yang terjadi di kisah para rasul 10? Itu Cornelius. Jadi cerita latar belakang cerita gini. Cornelius ini kan orang Romawi, perwira Romawi. Dia itu orang baik, suka banyak bantu tempat-tempat ibadah orang Yahudi, dia orang baik. Di satu sisi dia suka amal juga. Terus kemudian dia ketemu sama malaikat kasih tahu dia, pergi ke Petrus, panggil Petrus, dia lagi di Yope, lagi nginap di rumahnya Simon, namanya Simon juga, tapi Simon bukan Simon Petrus, Simon juga. Nah, terus dia lagi puasa, Tuhan kasih penglihatan, ada tirai makanan haram. Aku nggak boleh makan nih, gitu kan? Karena haram. Dia dalam kasih vision begitu. Tapi Tuhan bilang tidak, ya kan? Ternyata itu kan, lalu dikasih bilang nanti akan ada malaikat yang datang, ada utusan datang kamu untuk datang ke sana. Datanglah dia, malaikat bekerja kan? Malaikat bicara sama dia, kamu diundang pergi ke Cornelius, gitu kan? Pergilah dia ke Cornelius, khotbah dia. Nah, ini dia ceritakan. Nah,
kejadiannya begini. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas nampak kepada seorang malaikat masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ada apa Tuhan? Dia bilang. Dia ketemu sama malaikat tapi dia menjawab Tuhan. Betul kan? Padahal dia sebenarnya sedang ditemuin oleh malaikat. Tapi dia menjawabnya, iya Tuhan, gitu kan? Jadi sebenarnya datang kepada dia Tuhan apa malaikat? Coba baca lagi. Malaikat. Malaikat, tapi dia menjawab Tuhan. Dia kan menjawab Tuhan, Pak. Iya, yang datang Malaikat. malaikat. Karena tulisannya jawab Karena malaikat di- itu. Malaikat datang, dia cuma karena dia menghormati malaikat itu, dia bilang Tuhan. Karena malaikat itu datang membawa suara Tuhan, maka dia bilang Tuhan. Dan sebenarnya datang malaikat. Ya. Nah, gitu ya. Poinnya intinya Pak, yang dia ini suara Tuhan atau malaikat? Malaikat yang fisik? malaikat yang membawa perintah Tuhan. Bawa Iya, berita. suara Tuhan. Malaikat Iya. membawa berita. Malaikat membawa berita. Gabriel mungkin ini, kira-kira gitu ya. Ada apa Tuhan katanya? Jawab malaikat itu. Ada apa? Bukan bilang jawab Tuhan, bukan begitu kan? Jawab malaikat itu. Oh, jawab malaikat. Semua dosamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan doamu ya Allah. Dan sekarang dia suruhlah beberapa orang ke Yope, ya, jemput yang bernama Simon. Lanjut dan seterusnya ya. Ini penglihatan Simon ya. Lanjut terus. Setelah Simon, oke, dan dia datang. Nah, dan pada hari berikutnya dia mempersilahkan mereka bermalam di situ. Ayat 24. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka dan dia telah memanggil sanak saudaranya, sahabatnya, semua keluarga dipanggil. Tetapi Petrus masuk. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan ia masuk. Kemudian ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi bergaul kepada orang non-Yahudi, apalagi masuk ke dalam rumah mereka. Ya, sebab orang Yahudi itu, orang non-Yahudi itu najis katanya. Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya. Nah, inilah. Dia ceritakan 4 hari lalu dan seterusnya. Oke ya. Mana korbannya Petrus? Nah, ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun takut mengamalkan dia. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Itu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Kamu tahu segala ini tentang, nah ayat 38, tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah telah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Ini tugas kita nih ya, berjalan berkeliling sama ya. Itu tugas kita. Sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia di kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari ketiga dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa tapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah. Dan ia telah menugaskan kami dan dia khotbah nih terus ya. Nah 43 dan tentang dialah semua nabi-nabi bersaksi. Nah ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata, dia sedang khotbah, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ya. Hatinya sudah percaya dia. Dan semua orang percaya dari golongan Abu Surat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Mereka heran. Karena melihat bahwa Roh Kudus itu tercurah juga buat mereka. Dia bilang begitu ya. Bangsa-bangsa. Padahal mereka belum menjadi orang percaya. Belum dibaptis itu Cornelius. Sebab mereka mendengar orang-orang itu, dia mulai berkata-kata dalam bahasa roh gitu. Apa yang dibicarakan waktu dia berbahasa roh? Memuliakan Allah. Oh engkau besar. Tiba-tiba nih lagi Petrus khotbah nih. Tiba-tiba Cornelius dan saudara-saudaranya bilang, oh blablabla gitu ya. Tiba-tiba mereka begitu. Apa isinya? Yang lain mendengarkan mereka sedang memuliakan Allah. Yang lain orang itu mendengarkan dalam bahasa mereka. Yang saya dengar itu bukan bla 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 gitu loh. Yang saya dengar itu mereka mengatakan Allah itu besar, Allah itu agung, Allah itu mulia. Yang saya dengar dalam bahasa itu. Tetapi si Cornelius itu bla 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 gitu. Dengar ya? Bahasa roh dia. Tetapi saya mendengar dalam bahasa saya. Kira-kira gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, boleh nggak katanya orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Karena mereka sudah terima Roh Kudus.
Nah, setelah itu dibaptislah mereka di dalam nama Yesus. Nangkap ya? Bisa berarti Ini bisa kan ada dua baptis kondisi duluan. berbeda. Bisa. Iya. Bisa berarti. Maksud cerita ini apa? Bahwa antara orang percaya dibaptis sama orang terima Roh Kudus itu adalah situasi yang berbeda. Yang satu ceritanya dia sudah percaya dibaptis baru terima Roh Kudus. Di kisah 10 dia sudah terima Roh Kudus. Baru dibaptis. Ya, cut ya. Lanjut lagi kah? Kapan nanti ya? Kita atur lagi baru Oke, intro kita lagi. doa makan. Panjang.